Suaminya, seorang konglomerat ternama, membawa pulang selingkuhannya ke rumah pada tengah malam. Yakin bahwa istrinya tidak akan berani membuat keributan, keesokan harinya ia bangun dengan ekspresi puas, hanya untuk disambut berita bahwa grup perusahaannya telah bangkrut. Ia pun luruh seketika. Di seluruh Jakarta, tidak ada yang tidak tahu bahwa Baskara Aditama, Presiden Direktur Grup Nusantara, terkenal memiliki citra pribadi yang bersih dan telah menunggu Kirana Larasati selama 7 tahun. Akhirnya, ia menikahi mawar kecilnya yang telah ia rawat dengan penuh kasih sayang sejak masa kanak-kanak. Namun, baru 3 tahun menikah, hatinya telah berubah. Saat Kirana mengetahui berita itu, desas-desus bahwa Baskara telah jatuh cinta pada seorang aktivis lingkungan bernama Ayu Lestari sudah menyebar ke seluruh penjuru Jakarta. Menurut kabar yang beredar, Ayu Lestari berasal dari keluarga miskin dengan latar belakang pendidikan yang biasa-biasa saja, tetapi ia memiliki ambisi besar untuk melindungi lingkungan. Untuk mengejar mimpinya, ia dengan tegas keluar dari universitas dan setiap hari turun ke jalan untuk berdemonstrasi terkait perubahan iklim. Akun Instagramnya dipenuhi dengan unggahan tentang pemanasan global dan spesies yang terancam punah. Ia dengan tegas menolak bunga dan hadiah yang dikirim oleh Baskara, menyatakan bahwa cinta antara pria dan wanita tidak ada artinya dibandingkan dengan perjuangan besar untuk pelestarian lingkungan. Kalimat inilah yang berhasil merebut hati Baskara. Ia bersumpah akan membantunya mewujudkan mimpinya. Ia tidak hanya mengerahkan wartawan untuk mengatur wawancara eksklusif dengan Ayu, tetapi juga menggunakan kekuatan keluarganya untuk memberinya kesempatan berbicara di konferensi para pihak, COP, Konvensi Kerangka Kerja PBB, tentang perubahan iklim. Dengan cara itu, ia mengubah Ayu menjadi bintang lingkungan yang dicari-cari oleh para tokoh terkemuka. Demi Ayu Lestari, Baskara rela mengenakan setelan jas yang dirancang khusus hanya untuk memungut sampah. Ia bahkan menutup pabrik mobil mesin pembakaran internal milik grupnya, meskipun harus menanggung kerugian kapitalisasi pasar hingga triliunan rupiah. Bahkan, ia menggunakan pengaruhnya yang kuat untuk membuat puluhan perusahaan pencemar bangkrut. Semua tindakan gila yang dilakukan Baskara untuk Ayu seolah mengiris hati Kirana dengan pisau. Dengan menahan air mata, ia berlari ke ruang kerja untuk menanyakan alasannya. Baskara diam-diam mengambil sebatang rokok dan menyelipkannya di antara jari-jarinya. Tepat saat ia hendak menyalakannya, ia teringat bahwa Kirana paling benci bau asap rokok. Gerakannya terhenti sejenak, lalu ia mengeluarkan rokok elektrik dari sakunya dan mengisapnya dalam-dalam. Sambil perlahan mengembuskan asap, tatapannya tertuju lurus pada Kirana. Matanya menyimpan emosi yang dalam dan tak terbaca olehnya. Ayu adalah cinta sejatiku, Kirana. Setelah bertemu dengannya, barulah aku sadar bahwa cinta tidak bisa dikompromikan. Wajah Kirana memucat pasi. Rasanya seperti terkurung di dalam gudang es. Keluarga kita telah menjalin hubungan turun-temurun. Pernikahan yang telah diatur ini menguntungkan kedua belah pihak. Aku tidak akan menceraikanmu, tetapi hatiku hanya milik Ayu. Cinta sejati. Lalu, apa artinya dirinya selama ini? Apa arti 7 tahun penantian Baskara hingga ia dewasa? Kirana mencengkeram erat sudut meja. Kesedihan yang luar biasa menyesakkan tenggorokannya, membuatnya tak bisa berkata-kata. Ia tidak mau percaya bahwa Baskara, yang telah mencintainya selama 10 tahun, tiba-tiba berubah hati. Ia mencoba menghibur dirinya sendiri, bahwa Baskara hanya sedang jenuh sesaat. Begitu ia sadar, bahwa aktivis lingkungan Ayu Lestari, hanyalah orang yang tampak hebat di luarnya, ia pasti akan kembali padanya. Namun, yang ditunggu Kirana adalah pemandangan Baskara membawa Ayu ke rumah utama keluarga dan meminta seluruh anggota keluarga untuk mendukung pelestarian lingkungan sesuai arahan Ayu. Bahkan, posisi direktur eksekutif yang semula merupakan jatah nyonya besar grup Nusantara diserahkan kepadanya. Sehari setelah Ayu Lestari menjadi direktur eksekutif grup Nusantara, Kirana menerima telepon dari orang tuanya. Grup Nusantara tiba-tiba menghentikan proyek pembangkit listrik tenaga nuklir dengan Grup Jaya. Grup Jaya telah menanamkan seluruh dananya ke dalam proyek ini. Jika proyek ini dihentikan di tengah jalan, mereka bisa langsung bangkrut. Kirana dengan susah payah menenangkan orang tuanya yang cemas,
dan segera bergegas ke kantor grup Nusantara. Ayu sedang melukis poster lingkungan. Setelah mendengar permohonan Kirana, ia tidak terburu-buru, menyelesaikan sapuan warna hijau terakhirnya, lalu berkata dengan dingin, "Tidak bisa. Proyek pembangkit listrik tenaga nuklir menyebabkan polusi udara yang parah. Proyek semacam ini, yang merusak lingkungan demi keuntungan ekonomi, sudah seharusnya dibatalkan." Pupil mata Kirana menyusut, ini benar-benar tidak masuk akal. "Apa yang kau bicarakan? Grup Jaya diambang kebangkrutan. Tanpa dukungan grup Nusantara, kami tidak punya pilihan selain bangkrut. Apa kau berniat membuat puluhan ribu karyawan kehilangan pekerjaan dan membuat hidup mereka sengsara?" Ayu perlahan berbalik. Tatapannya tajam dan penuh amarah. "Nyonya Kirana, kebangkrutan grup Jaya hanyalah runtuhnya satu modal saja. Orang-orang itu hanya kehilangan pekerjaan, tetapi jika pembangkit listrik tenaga nuklir dibangun, puluhan ribu spesies makhluk hidup akan terancam punah. Apakah Anda tidak bisa membedakan mana yang lebih penting dan mendesak? Karena itu, saya tidak hanya tidak akan menyetujui proyek ini, tetapi saya juga akan memimpin orang-orang untuk berdemonstrasi di lokasi proyek." Begitu ia selesai berbicara, Kirana melihat dengan jelas poster yang sedang ia lukis. Itu adalah manifesto lingkungan yang menentang proyek pembangkit listrik tenaga nuklir. Tanpa ragu, Kirana menghalangi Ayu. Dengan satu langkah, ia mencoba merebut poster itu. "Tidak. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi." Keduanya terlibat dalam perkelahian fisik. Dalam kekacauan itu, poster yang digambar dengan susah payah robek menjadi dua. Tepat pada saat itu, Baskara datang setelah mendengar keributan. Wajahnya langsung berubah saat melihat Ayu dengan rambut acak-acakan, pakaian kusut, dan beberapa goresan di wajahnya. Ia memeluk Ayu dan bertanya dengan lembut, "Ayu, kamu tidak apa-apa?" Ayu menatapnya dengan ekspresi memelas dan menjelaskan situasinya. "Mas Bas, ini bukan salah Mbak Kirana, dia hanya khawatir tentang orang tuanya, sayang sekali poster yang aku gambar semalaman. Tapi aku tidak bisa membiarkan grup Jaya terus merusak lingkungan ekologis kita." Mendengar itu, tatapan Baskara menjadi sedingin es. Ia menatap tajam ke arah Kirana yang pucat dan bingung, suaranya penuh dengan hawa dingin. "Bawa Nyonya ke ruang pengasingan, dan biarkan dia merenung dengan baik. Tanpa izinku, jangan biarkan dia keluar selangkah pun." Kemudian, ia menoleh ke arah Ayu dan berkata dengan nada lembut, "Ayu, waktunya sudah hampir habis, ayo kita berangkat." Kirana menatap Baskara dengan tidak percaya, suaranya bergetar. "Baskara, apa kau sudah gila? Kau tahu betul bahwa pembangkit listrik tenaga nuklir jauh lebih sedikit mencemari lingkungan daripada pembangkit listrik tenaga batu bara. Proyek itu adalah impian seumur hidup orang tuaku. Apa kau akan diam saja melihat Ayu menghancurkannya? Apa kau begitu mencintai wanita ini?" Tidak ada sedikit pun keraguan di wajah Baskara. Ia berkata dengan tegas, "Kirana, hentikan. Aku sudah berjanji pada Ayu untuk mendukung penuh perjuangan lingkungannya, hanya dengan begitu dia mau bersamaku." Saat ia memberi isyarat, beberapa pengawal mendekat dan dengan paksa menyeret Kirana yang menangis, "Baskara, lepaskan aku. Aku bisa melepaskan posisi nyonya besar grup Nusantara, tolong selamatkan orang tuaku. Kau menyukai wanita itu, kan? Aku akan mundur. Aku akan merelakan kalian, tolong." Tatapan Baskara menjadi semakin dingin. Ia berkata dengan dingin pada Kirana, "Kirana, berhentilah membuat keributan." Segera setelah itu, ia berbalik dan pergi bersama Ayu. Tidak peduli seberapa banyak Kirana memohon dan menangis, ponselnya dirampas dan ia dikurung di sebuah ruangan gelap. Dalam kegelapan yang tak berujung, ia perlahan tenggelam sendirian ke dalam jurang keputusasaan. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Belum lama ini, pria itu masih mencintainya begitu dalam. Keluarga Aditama dan keluarga Larasati telah berteman turun-temurun. Sejak kecil, keduanya telah dijodohkan. Baskara 9 tahun lebih tua dari Kirana, dan mereka tumbuh bersama sebagai teman masa kecil. Baskara selalu melindunginya. Dialah yang pertama kali menemukan alergi kacangnya, yang menemaninya saat malam-malam badai yang menakutkan, dan yang memberinya ciuman pertama. Baskara merawat mawar kecil bernama Kirana selama 20 tahun,
seolah-olah sedang memelihara sekuntum bunga, dan akhirnya menunggu hingga bunga itu mekar sempurna. Pada hari pernikahan mereka, ia berlutut dengan satu kaki, dan berkata padanya dengan mata penuh cinta, "Kirana, aku akan mengabdikan seluruh hidupku untuk melindungimu, sampai akhir hayatku." Kalau dipikir-pikir, sepertinya ia sudah lama melupakan kata-kata itu. Kirana meringkuk di sudut, memeluk dirinya sendiri. Ia menggigit bibir bawahnya erat-erat, membiarkan air mata mengalir di pipinya. Keesokan paginya, pintu ruangan gelap itu dibuka dengan kasar. Seorang pengawal mengembalikan ponselnya. Kirana segera menelepon orang tuanya, tetapi setelah hampir 50 panggilan, tidak ada yang menjawab. Bayangan firasat buruk melintas di matanya. Ia segera bangkit dan keluar. Tidak jauh dari sana, ia berpapasan dengan Ayu yang menatapnya dengan tatapan muram. Kirana mengabaikannya dan hendak mencari orang tuanya, tetapi langkahnya terhenti saat melihat apa yang ada di tangan Ayu. Ayu mengangkat kalung zamrud dan jam tangan mekanis di tangannya dan berkata dengan tenang, "Nyonya Kirana, ini adalah barang-barang peninggalan orang tua Anda." Telinga Kirana berdenging tajam, seolah kehilangan pendengaran sesaat. "Apa katamu?" Tatapan Ayu tidak berubah, nadanya tenang seolah sedang membicarakan cuaca. "Kemarin terjadi kecelakaan di lokasi demonstrasi. Awalnya kami hanya berniat membakar gedung pabrik, tetapi apinya terlalu besar dan menyebabkan ledakan. Sayangnya, orang tua Anda tewas dalam ledakan itu. Saya turut berduka cita." Kirana merasa seolah-olah jantungnya ditembus oleh puluhan ribu anak panah. Ia terhuyung-huyung dan harus berpegangan pada dinding agar bisa tetap berdiri. Ayu melanjutkan tanpa peduli, "Kebakaran di lokasi terlalu parah. Saat orang tua Anda ditemukan, yang tersisa hanyalah jenazah dan dua benda ini. Karena kremasi jenazah akan memperparah polusi udara, saya telah menanganinya dengan cara pemakaman yang ramah lingkungan." Ia menyalakan ponselnya dan menunjukkan sebuah video. Dalam video itu, jenazah Tuan dan Nyonya Larasati dilemparkan ke dalam mesin penghancur, diubah menjadi bubuk, dimasukkan ke dalam kantong jenazah biodegradable, dan dibuang ke laut seperti sampah. Kirana merasa seolah kepalanya dipukul keras dari belakang, dunia berputar di sekelilingnya. Kesedihan yang luar biasa melilitnya seperti tanaman rambat, membuatnya sulit bernapas. Begitu sadar, matanya memerah karena marah, dan ia menampar pipi Ayu dengan keras. Ayu terhuyung dan jatuh ke lantai. Kirana, seperti orang gila, menyerangnya dengan pukulan dan tendangan. Baskara melihat pemandangan itu dan segera berlari untuk memisahkannya dari Ayu. "Kirana." Ia memeluk Ayu, tatapannya sedingin gletser 1000 tahun. "Kematian orang tuaku adalah kecelakaan. Tidak ada hubungannya dengan Ayu. Keributan apa ini? Aku akan mengambil alih grup Jaya dan memberikannya padamu sebagai kompensasi. Seluruh sahamnya akan kualihkan atas namamu." "Kompensasi?" Kirana tertawa sinis. Awalnya ia tertawa pelan, lalu tertawa terbahak-bahak seperti orang gila. Namun, tawanya terdengar lebih menyedihkan daripada tangisan. Batas antara cinta dan ketidakcintaan begitu jelas. Nyawa kedua orang tuanya tidak sebanding dengan satu rintihan wanita di pelukannya. Kirana menatap pria di hadapannya yang telah ia cintai selama 7 tahun. Rasa pahit dan anyir naik dari dasar tenggorokannya, dan ia memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya terhuyung karena hentakan hebat dan jatuh ke lantai. Otot-otot di sekujur tubuh Baskara menegang, tetapi ketika merasakan Ayu yang gemetar samar di pelukannya, gerakannya terhenti. Kirana bangkit dengan terhuyung-huyung dan berdiri di depan Ayu. "Kembalikan barang peninggalan orang tuaku." Tangannya sudah tergores dan robek. Darah merembes dari kulitnya yang lembut dan menetes di sepanjang garis telapak tangannya. Ayu, dengan bantuan Baskara, perlahan bangkit. Ia menggenggam erat barang-barang itu, mengangkat kepalanya, dan berkata dengan dingin, "Maaf, Nyonya Kirana. Dua benda ini sudah saya janjikan untuk dilelang oleh organisasi lingkungan. Seluruh hasilnya akan disumbangkan untuk kegiatan pelestarian lingkungan." Kirana dengan putus asa mencoba merebut kembali barang-barang itu, tetapi lengannya yang terangkat langsung dicengkeram erat oleh Baskara. Tatapannya dingin. "Kirana, sepertinya aku terlalu memanjakanmu.
Ayu bilang akan digunakan untuk donasi. Apa kau tidak dengar? Donasi? Kirana tersenyum sinis, sudut bibirnya melengkung. Ia menatap lurus ke arah Ayu dan berkata, aku akan menyiapkannya. Ia menggertakkan giginya dan dengan paksa melepaskan cincin kawin dari jarinya. Dengan suara tulang yang patah, Kirana, seolah tidak merasakan apa-apa, menyodorkan cincin itu kepada Ayu. Berlian biru dari Afrika Selatan, nilainya mencapai puluhan miliar. Tukar dengan ini, kembalikan barang peninggalan orang tuaku. Wajah Baskara langsung menjadi gelap. Tepat saat ia hendak mengatakan sesuatu, Ayu memotongnya. Baiklah, Nyonya Kirana. Terima kasih atas kemurahan hati Anda demi perjuangan lingkungan. Atas nama semua aktivis lingkungan, saya mengucapkan terima kasih. Baskara akhirnya menelan kembali kata-kata yang hendak keluar. Kirana dengan hati-hati menerima barang peninggalan orang tuanya dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Ayu tersenyum dan menatap Baskara. Mas Bas, ini bagus sekali. Kalau cincin ini terjual, kita bisa mendapatkan dana untuk kegiatan organisasi lingkungan. Baskara, untuk pertama kalinya, tidak menanggapi kata-katanya, dan hanya menatap punggung Kirana yang menjauh dengan tatapan kosong. Beberapa saat kemudian, ia mengambil cincin itu dari tangan Ayu dan berkata dengan lembut, Ayu, biar aku yang urus pelelangannya. Ayu tersenyum cerah dan mengangguk. Setelah meninggalkan kediaman itu, Kirana naik taksi menuju pantai. Ia menatap lautan yang bergelombang. Abu jenazah orang tuanya telah hilang tanpa jejak. Ia berlutut di pantai. Air mata seketika mengaburkan pandangannya. Ia teringat hari pernikahannya, saat orang tuanya meletakkan tangannya di tangan Baskara. Baskara, kami percayakan putri kami yang paling berharga kepadamu. Jika kau mengecewakannya, kami akan mempertaruhkan nyawa kami untuk tidak akan membiarkanmu begitu saja. Memikirkan itu, Kirana menjerit pilu. Ia meringkuk di atas pasir, tangan kanannya meremas kerah bajunya di dada, dan tangan kirinya memukul-mukul tanah dengan liar. Rasanya seperti organ-organ dalamnya diremas oleh tangan raksasa tak terlihat. Rasa sakit yang merobek menyebar dari jantungnya melalui pembuluh darah, menembus setiap ujung sarafnya, bahkan bernapas pun terasa menyakitkan hingga ke tulang. Baskara, yang berjanji akan melindunginya seumur hidup, telah melanggar janjinya. Orang tuanya, yang paling menyayanginya, telah tiada. Dua keluarga yang ia miliki hancur berkeping-keping hanya dalam satu hari. Dengan hati yang putus asa, Kirana mendatangi sebuah kantor pengacara dan menyusun surat perjanjian cerai. Kemudian, ia membawa surat itu ke kantor catatan sipil. Tidak, ia pergi ke Polda Metro Jaya. Saya ingin melapor. Saya menuntut Ayu Lestari atas tuduhan pembunuhan berencana dan penodaan jenazah. Kata-katanya membuat petugas penerima laporan terkejut. Saat Ayu Lestari digiring ke kantor polisi, tidak ada sedikit pun raut ketakutan di wajahnya. Begitu melihat pelapor, Kirana, ia mengerutkan kening dan berkata dengan nada tidak senang, Mbak Kirana, apa-apaan ini? Kirana meliriknya sekilas dan berkata kepada polisi, di ponsel wanita ini ada video bukti penodaan jenazah orang tua saya. Saya juga mendengar dengan telinga saya sendiri dia mengaku telah menyulut api. Pasti ada CCTV di lokasi kecelakaan orang tua saya, yang bisa membuktikan kebenaran kata-kata saya. Ayu menghela napas ringan dengan tatapan penuh simpati. Mbak Kirana, sudah saya katakan. Kematian orang tua Anda adalah kecelakaan, sebuah hukuman dari alam. Orang tua Anda telah menunjukkan dengan jelas akibat dari tidak menghormati alam, tetapi Anda masih saja keras kepala seperti ini. Polisi menyita ponselnya, tetapi setelah dicari-cari, video yang dimaksud tidak ditemukan. Mbak Kirana, tidak ada video seperti itu di ponsel Nona Ayu Lestari. Kirana tidak percaya dan merebut ponsel itu, mencoba mencarinya berdasarkan ingatannya, tetapi tidak ada dimanapun, tidak mungkin. Jelas-jelas ada di sini. Ayu tersenyum tipis. Mbak Kirana, saya adalah aktivis lingkungan terkenal. Menyakiti seekor hewan saja membuat hati saya sakit, bagaimana mungkin saya sengaja membunuh orang? Seberapapun Anda membenci saya, Anda tidak seharusnya memfitnah saya seperti ini. Kirana melihat ekspresi kemenangannya dan mengepalkan tangannya hingga kuku-kukunya menancap di telapak tangannya.
Pak Polisi, pasti masih ada CCTV di lokasi kejadian. Polisi mengamankan CCTV di sekitar lokasi dan memeriksanya frame demi frame, tetapi tidak menemukan apapun. Pikiran Kirana terasa kosong. Tepat pada saat itu, suasana di luar kantor polisi tiba-tiba menjadi riuh. Seorang petugas berlari masuk sambil berteriak, "Gawat!" Di luar ada ratusan aktivis lingkungan yang berkumpul, memprotes penyalahgunaan wewenang oleh polisi. Puluhan wartawan dari berbagai media juga menuntut penjelasan setelah mendengar berita penangkapan gadis lingkungan. Wajah para polisi di lobi menegang. Mereka serempak berlari keluar untuk menjaga ketertiban. Sebelum Kirana sempat bereaksi, Baskara masuk dengan wajah tegang. Ia melewati Kirana dan langsung menghampiri Ayu, bertanya dengan cemas, "Ayu, kamu tidak apa-apa?" "Aku sudah menghubungi media dan organisasi lingkungan untuk menekan kantor polisi. Mereka tidak macam-macam denganmu, kan?" Ayu menggelengkan kepala. "Mas Bas, aku tidak apa-apa." Baskara menatap Kirana dengan tatapan tajam seperti bilah pisau, berteriak dengan marah, "Kirana, di tengah kekacauan ini kau masih belum sadar juga?" Kirana menatap wajah dinginnya dengan sedih. Perlahan, dengan suara serak, ia membuka mulut, "Aku yang membuat kekacauan? Ayu menyulut api dan membunuh orang tuaku, bahkan merusak jenazah mereka dengan kejam. Apa salahnya aku melapor ke polisi untuk mencari keadilan?" Wajah Baskara berubah menjadi sangat buruk. "Dasar keras kepala. Apa kau tahu seberapa besar masalah yang kau timbulkan pada Ayu dengan laporanmu? Dia sudah berkorban begitu banyak untuk lingkungan, dan sekarang dia dicela karenamu. Segera cabut laporanmu dan minta maaf pada Ayu di depan media." Kirana tidak percaya dengan apa yang didengarnya. "Baskara, kau menyuruhku minta maaf pada Ayu? Tidak mungkin. Akulah korbannya." Sebelum ia selesai berbicara, Baskara menyodorkan layar ponselnya di depannya. Tatapannya dingin. "Kau tidak ingin melihat grup Jaya, yang dibangun seumur hidup oleh orang tuamu, lenyap begitu saja, kan?" Mata Kirana membelalak, seolah disambar petir. Di layar, tertera harga saham grup Jaya yang anjlok. Ia sedang mengancamnya dengan grup Jaya. "Baskara." Suaranya bergetar seperti diiris pisau. "Apa kau sebegitu cintanya pada wanita itu?" Matanya memerah. Air mata mulai mengalir. "Apa kau ingat janjimu pada orang tuaku? Kau bersumpah akan menjagaku seumur hidup dan tidak akan pernah membuatku sedih." Bibir Kirana bergetar. Hatinya dipenuhi rasa sakit dan putus asa. Namun, Baskara tidak menunjukkan reaksi apapun. Dulu, pria yang akan menghiburnya dengan segala cara jika ia meneteskan setetes air mata, kini tidak hanya acuh tak acuh, tetapi bahkan menunjukkan ekspresi kesal. "Sudah cukup. Dulu memang benar hatiku sakit saat melihatmu menangis. Tapi kau terlalu sering menggunakan cara itu, sekarang aku hanya merasa jengkel. Sebagai nyonya besar grup Nusantara, kau harus memiliki martabat yang sesuai. Lakukan apa yang kusuruh, maka aku akan menjaga reputasimu." Kirana berdiri terpaku di tempatnya untuk waktu yang lama. Kemudian, ia menyeka air mata di wajahnya dengan punggung tangannya dan tersenyum pahit. "Ya, seharusnya aku sudah tahu sejak awal." Ia menatap Baskara dengan mata bengkak. "Baiklah. Aku akan minta maaf. Syaratnya, kau harus menandatangani surat persetujuan pengalihan saham ini." Baskara, tanpa membaca isinya, mengambil pulpen dan menandatanganinya di bagian akhir. Kirana menerima surat perjanjian cerai yang disamarkan sebagai surat pengalihan saham. Hatinya terasa hampa. Di bawah tatapan membara Baskara, ia berjalan keluar. Segera, para wartawan mengelilinginya. Kirana menghadap kamera dan berkata dengan jelas, "Saya mohon maaf karena telah menyia-nyiakan sumber daya publik. Kematian orang tua saya adalah sebuah kecelakaan dan tidak ada hubungannya dengan Nona Ayu Lestari." Sore itu, semua tajuk utama media di Jakarta dipenuhi dengan berita permintaan maaf Kirana. Di media sosial, para influencer lingkungan terkenal yang dibayar oleh Baskara mulai membela Ayu. Netizen yang tidak tahu kebenarannya melontarkan kecaman keras terhadap grup Jaya sebagai perusahaan pencemar. Akun media sosial pribadi Kirana diserbu oleh komentar jahat dari para aktivis lingkungan ekstrem.
Dengan tenang, ia menonaktifkan semua akun media sosialnya. Kemudian, ia membawa surat perjanjian cerai yang telah ditandatangani ke kantor pengacara. Nyonya Kirana, setelah masa tunggu perceraian selama 1 bulan berlalu, hubungan pernikahan Anda berdua akan resmi berakhir. Kirana mengangguk. Perasaan lega yang tak terlukiskan menyelimutinya. Dalam perjanjian cerai itu, ia hanya menuntut kepemilikan grup Jaya. Ia tidak menginginkan apapun lagi. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Baskara kini hanya menimbulkan rasa jijik baginya. Setelah kembali ke rumah, ia mengurung diri di kamar, diam-diam menunggu masa tunggu perceraian berakhir. Ayu Lestari sudah menjadi nyonya rumah yang sesungguhnya di kediaman Aditama. Ia melarang penggunaan sumpit kayu di rumah, menghentikan penggunaan mobil bermesin pembakaran internal, dan melarang konsumsi daging. Baskara menuruti semua permintaannya. Kemesraan mereka membuat siapapun yang melihatnya iri. Kirana, seperti seorang penonton, mengamati kemesraan mereka dengan dingin. Hatinya yang dulu pernah sangat mencintai Baskara telah benar-benar mendingin di tengah kekecewaan yang berulang kali. Kini, ia hanya ingin segera meninggalkan tempat yang menjijikkan ini. Akhirnya, tiba hari diadakannya acara doa bersama untuk Tuan dan Nyonya Larasati. Kirana bangun pagi-pagi sekali dan menuju ke rumah duka. Acara diadakan secara sederhana, hanya mengundang kerabat dan kenalan dekat. Ia meletakkan barang peninggalan orang tuanya di depan foto hitam putih mereka dan mengundang para pemuka agama untuk membacakan doa demi ketenangan arwah mereka. Puluhan karangan bunga diletakkan di ruang duka, para pelayat dengan wajah sedih meletakkan bunga krisan yang mereka bawa di depan foto dan membakar 3 batang dupa sebagai penghormatan. Saat Kirana sedang melantunkan doa bersama para pemuka agama dan membakar kertas doa berwarna kuning, tiba-tiba terdengar keributan dari luar. Awalnya ia mencoba mengabaikannya, tetapi suara itu semakin keras. Saat ia bangkit untuk memeriksa apa yang terjadi, ia melihat Ayu Lestari masuk ke ruang duka dengan angkuhnya. Wajah Kirana menegang. Ia bertanya dengan ekspresi garang, "Ayu Lestari, untuk apa kau di sini?" Ayu, seolah tidak mendengar kata-katanya, mengamati sekeliling ruang duka. Kemarahan perlahan memenuhi matanya. "Nyonya Kirana, orang sudah meninggal ya sudah. Kenapa harus mengadakan upacara pemakaman yang boros seperti ini?" Ia menunjuk ke arah karangan bunga, uang kertas yang dibakar, dan dupa yang menyala dengan suara yang meninggi. "Apa Anda tahu berapa banyak pohon yang ditebang untuk membuat karangan bunga ini? Apa Anda tahu berapa banyak polutan udara seperti formaldehida, benzena, dan hidrokarbon aromatik polisiklik yang dihasilkan dari pembakaran uang kertas dan dupa ini? Saya pikir kematian orang tua Anda akan menyadarkan Anda akan pentingnya perlindungan lingkungan, tetapi bukannya bertobat, Anda malah keterlaluan." Setelah selesai berbicara, Ayu berlari ke arah karangan bunga dan mulai menghancurkannya dengan palu. Tidak cukup sampai di situ, ia menendang Anglo di depan pemuka agama. Seketika, percikan api beterbangan ke segala arah. Seluruh tubuh Kirana gemetar karena marah. Saat Ayu hendak mematahkan dupa yang menyala, ia segera berlari untuk menghentikannya. "Wanita gila, hentikan sekarang juga." Kirana menjambak rambut Ayu dan menariknya dengan keras. Ayu, meskipun tubuhnya terhuyung ke belakang, mati-matian mengulurkan tangan untuk meraih sesuatu, lalu ia menjerit pilu. "Ayu!" Baskara muncul di rumah duka dengan setelan jas hitam. Begitu melihat Ayu menjerit dan jatuh, ia langsung berlari untuk menangkapnya. "Ada apa?" Ayu memegang lengannya, matanya berkaca-kaca. "Mas Bas, aku sudah menasihati Mbak Kirana baik-baik agar tidak mencemari lingkungan, tapi tiba-tiba dia mau membakarku dengan dupa yang menyala." Ia menunjukkan lengannya yang terdapat beberapa bekas luka bakar kemerahan. Wajah Kirana memucat. "Tidak. Wanita ini yang seenaknya mengacaukan pemakaman orang tuaku, aku hanya mencoba menghentikannya." Baskara, seolah tidak mendengar, terpaku pada lengan Ayu dengan tatapan penuh simpati. Ia segera menyuruh seseorang membawa kotak P3K dan, sambil mengabaikan Kirana yang berdiri di sampingnya, dengan teliti merawat luka Ayu. Ia menyeka air mata Ayu dengan lembut menggunakan ibu jarinya dan menghiburnya. "Jangan khawatir, Ayu. Aku pasti akan membalaskan dendammu." Hati Kirana jatuh ke jurang terdalam.
Mustahil Baskara tidak tahu siapa dalang kekacauan di ruang duka ini. Ia menoleh ke arah Kirana dan berkata dengan jelas, "Bawa Nyonya." Dua orang pengawal segera memegang erat kedua lengannya. Ia memberi isyarat pada sekretarisnya, yang menunjukkan ekspresi terkejut dan bingung. Perasaan cemas Kirana mencapai puncaknya. "Baskara, apa yang akan kau lakukan padaku?" Tatapannya tenang, tetapi suaranya dingin. Ia telah membuat keputusan yang sangat kejam. "Kau berani membakar Ayu, jadi kau harus menanggung akibatnya." Kirana tertawa tak percaya. Hatinya sedingin es. "Baskara, kau benar-benar menjijikkan." Mendengar itu, kemarahan muncul di antara alis Baskara. Saat ia hendak membuka mulut, sekretarisnya berlari tergesa-gesa. "Presiden Direktur, sudah siap." Begitu selesai berbicara, beberapa pengawal meletakkan sebuah guci. Di dalamnya, penuh dengan abu dupa yang masih membara. Baskara mengangguk, dan para pengawal dengan cepat mengangkat guci berisi abu dupa itu dan menuangkannya ke tubuh Kirana. Jeritan pilu keluar dari mulut Kirana. Abu dupa yang panas menempel di pakaian dan kulitnya. Butiran-butiran abu yang tak terhitung jumlahnya menempel di setiap pori-porinya, panasnya seolah membakar hingga ke jantung melalui ujung-ujung sarafnya. Kirana menjerit dan jatuh ke lantai. Rasa terbakar yang hebat seperti jaring tak terlihat menjeratnya, membuatnya tak bisa bergerak. Setiap jengkal kulitnya seketika memerah dan seolah menghitam, rasa sakit membuatnya bahkan tak bisa bernapas. Rasanya seperti api berkobar di dalam tubuhnya, hendak mengubah organ-organnya menjadi abu. Karena rasa sakit yang luar biasa, Kirana tanpa sadar berguling-guling di lantai, penampilannya sangat menyedihkan. Sebagian abu dupa masuk ke mulutnya setiap kali ia bernapas, seketika menyumbat tenggorokannya. Ia terbatuk-batuk hebat, tanpa sadar meronta-ronta. Suaranya serak karena tersumbat abu. Tolong." Tatapannya yang kosong tanpa daya tertuju pada Baskara. Namun, seluruh perhatian Baskara tercurah pada Ayu. "Ayu, ayo pergi. Aku akan membawamu ke rumah sakit." Setelah selesai berbicara, ia hendak bangkit sambil menggendong Ayu, tetapi ujung lengan bajunya sedikit tertahan. Tatapan Ayu jernih, nadanya penuh kekhawatiran. "Mas Bas, tapi pemakaman ini, aku jadi tidak tenang." Baskara segera mengerti maksud tersembunyi di balik kata-katanya yang belum selesai. Ia sedikit membuka bibirnya dan memerintahkan orang-orangnya, "Seret Nyonya keluar, dan bongkar rumah duka ini." Ayu tersenyum puas, melingkarkan lengannya di leher Baskara, dan bersandar lembut di dadanya. "Mas Bas, terima kasih sudah mendukungku sampai sejauh ini." Senyum merekah di sudut matanya. "Ayu, sudah kukatakan, aku akan membantumu mewujudkan mimpimu." Ia berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang, sama sekali tidak menyadari kondisi Kirana di belakangnya. Lehernya penuh dengan abu, ia tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Kesedihan yang luar biasa membuat wajahnya berkerut. Keputusasaan datang seperti gelombang, menelan sisa kesadarannya yang terakhir. "Baskara, aku benar-benar menyesal. Mencintaimu adalah keputusan terburuk dalam hidupku." Kirana terbangun oleh suara perdebatan yang riuh. Kelopak matanya terasa seberat ribuan kilogram. Beberapa kali ia mencoba, tetapi tidak bisa membuka matanya. "Pak Baskara, pasien menderita luka bakar yang luas di sekujur tubuhnya dan harus berada di lingkungan bersuhu rendah. Jika Anda mengabaikan instruksi dokter dan secara paksa memindahkan pasien dari ruang perawatan suhu rendah, kami akan sangat kesulitan. Jika terjadi sesuatu pada pasien, tanggung jawab ada pada Anda." Dalam kesadarannya yang samar, Kirana mencoba mengenali identitas si pembicara. Tak lama, terdengar suara wanita yang familiar. "Dokter, apa Anda tahu berapa banyak gas rumah kaca yang dihasilkan jika menjaga suhu tetap rendah? Apa Anda tahu berapa sentimeter permukaan air laut akan naik karena itu? Apa Anda tahu betapa terancamnya negara-negara kepulauan jika permukaan air laut naik? Dan berapa banyak orang akan kehilangan tempat tinggal?" Suara Ayu terdengar penuh kebenaran. Suara dingin Baskara menyusul, "Dokter, jangan khawatir. Saya adalah suami Kirana. Jika terjadi sesuatu pada istri saya akan menanggung semua tanggung jawabnya sendiri."
Napas Kirana menjadi berat. Ia ingin segera membuka matanya dan mengumpat, menyuruhnya enyah. Tetapi rasa lelah yang luar biasa menyerangnya, dan kesadarannya kembali tenggelam dalam kegelapan. Ketika Kirana bangun lagi, ujung hidungnya dipenuhi bau disinfektan khas rumah sakit. Perlahan ia membuka matanya, dan tak disangka, ia melihat Baskara duduk di samping tempat tidur, sedang memeras handuk basah. Raut kelelahan tergambar di sekitar matanya. Saat handuk dingin menyentuh lengannya, pandangan mereka bertemu. Melihatnya terbangun, secercah kegembiraan melintas di mata Baskara. "Kirana, kau sudah bangun. Bagaimana keadaanmu?" Kirana menggerakkan lengannya, membuat handuk itu jatuh ke lantai. Suaranya sangat serak. "Keadaanku, coba saja kau tuangkan seember abu dupa ke tubuhmu, kau akan tahu lebih pasti kalau merasakannya sendiri." Baskara mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Raut jengkel muncul di antara alisnya, tetapi ia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Jika melakukan kesalahan, wajar jika menerima hukuman. Aku mengerti kau marah padaku. Tapi kata-kata Ayu benar. Mengadakan pemakaman orang tuamu dengan boros seperti itu tidak benar. Kau adalah nyonya besar grup Nusantara, seharusnya kau menjadi contoh dalam berkontribusi pada perlindungan lingkungan." "Nyonya besar." Kirana memalingkan wajahnya keluar jendela. Tatapannya menerawang jauh. "Aku tidak mau lagi. Berikan saja posisi itu pada siapapun yang menginginkannya." Ia sudah berniat untuk meninggalkannya sepenuhnya. Kirana dirawat di rumah sakit cukup lama hingga luka bakarnya berangsur pulih. Baskara sering datang menjenguk, tetapi yang keluar dari mulutnya hanyalah cerita tentang Ayu. Cerita tentang bagaimana Ayu berhasil menutup pembangkit listrik tenaga batu bara, atau memberikan ceramah lingkungan yang sukses, atau dengan berani menyelamatkan hewan-hewan. Tubuhnya ada di rumah sakit, tetapi hatinya seolah sepenuhnya ada pada Ayu. Kirana menatapnya dengan dingin dan berkata dengan nada tidak senang, "Kalau mau pamer, kau salah orang. Aku tidak tertarik mendengar cerita kepahlawanan wanita itu, dan aku juga tidak ingin melihatmu lagi." Baskara sepertinya sudah terbiasa dengan sikap dinginnya. Ia mengangkat kelopak matanya dan berkata dengan ekspresi tenang, "Aku hanya mengatakan fakta, jangan terlalu sensitif. Dan kau adalah istriku, jadi aku punya tanggung jawab untuk merawatmu." Kirana menatapnya dengan pandangan menghina dan mencibir. Mustahil ia benar-benar ingin merawatnya. Itu semua karena media memberitakan hubungan ambigu mereka, yang berdampak buruk pada gerakan lingkungan Ayu. Banyak aktivis lingkungan radikal berpikir bahwa Ayu menggunakan perlindungan lingkungan sebagai alasan untuk menikah dengan keluarga konglomerat. Karena itu, Ayu terpaksa membuat pernyataan publik bahwa ia akan menjaga jarak dengan Baskara. Keterikatan Baskara pada aktivis lingkungan itu sangat jelas, dan dirinya hanyalah tameng yang digunakan dalam permainan cinta mereka. Setelah keluar dari rumah sakit, Baskara membawa Kirana ke kediamannya. Ia ingin menggunakan kesempatan ini untuk mempromosikan cinta mereka yang kokoh secara besar-besaran, guna mengurangi dampak negatif pada bisnis Ayu. Setibanya di kediaman itu, Kirana hampir tidak bisa mengenalinya lagi. Hanya dalam waktu 2 minggu, Ayu telah mengubah kediaman itu sepenuhnya. Semua peralatan elektronik dipindahkan ke gudang, sumpit kayu diganti dengan garpu dan pisau, dan taman diubah menjadi kebun binatang mini. Melihat Baskara dan Kirana, Ayu menyambut mereka dengan senyum cerah, seolah-olah dialah nyonya rumah di sini. "Mas Bas, Mbak Kirana, selamat datang di rumah." Kirana hanya tersenyum tipis tanpa berkata apa-apa. Matanya menangkap seorang koki yang sedang berjalan perlahan sambil membawa setumpuk kayu bakar. Ayu melihat pemandangan itu dan tersenyum sambil menjelaskan, "Mengurangi penggunaan peralatan listrik itu baik untuk lingkungan. Jadi, aku menyuruh para pelayan memasak dengan kayu bakar." Tidak ada perubahan pada ekspresi Baskara. Sepertinya ia sudah tahu. Kirana mengangkat alisnya dan sedikit tersenyum. "Mbak Ayu, bukankah membakar kayu akan menghasilkan karbon dioksida?" Wajah Ayu berubah, tetapi ia segera kembali tenang. Mbak Kirana sepertinya kurang tahu. Polusi yang disebabkan oleh peralatan listrik jauh lebih parah daripada membakar kayu. Ini adalah keputusan yang sudah saya pertimbangkan untung ruginya. Kirana tidak banyak bicara. Toh, ia akan segera pergi,
Jadi ia memutuskan untuk membiarkan Ayu seenaknya mengacak-acak kediaman itu. Di meja makan, hanya ada hidangan vegetarian. Kirana sudah bosan dengan makanan cair di rumah sakit, jadi makan sayuran segar saja sudah terasa istimewa. Sementara itu, Ayu dan Baskara sedang berbicara dengan suara rendah. Ceritanya tentang Ayu yang diundang ke sebuah forum lingkungan di Amerika, tetapi karena tidak mau naik pesawat atau kapal yang menggunakan bahan bakar fosil, ia berniat pergi dengan kapal layar. Baskara menentang keras, mengatakan bahwa meskipun kapal layar ramah lingkungan, kecepatan dan keamanannya tidak bisa dijamin. Ayu akhirnya tidak bisa mengalahkan kekeras kepalaannya dan setuju untuk pergi ke Amerika bersamanya dengan pesawat kelas 1. Tapi Mas Bas, aku khawatir dengan beruang hitam yang baru saja aku selamatkan. Kalau kita semua pergi, tidak akan ada yang merawatnya. Baskara menunduk dan berkata tanpa berpikir, kirim saja ke kebun binatang. Tidak bisa. Ayu langsung menolak. Beruang itu sekarang sifatnya buas dan agresif. Aku khawatir dia akan melukai hewan lain di kebun binatang. Kemudian, tatapannya beralih ke Kirana. Matanya menyimpan kebencian yang sulit dikenali. Bagaimana kalau kita minta Mbak Kirana untuk merawatnya? Aku sudah melakukan banyak hal untuk keluarga Aditama dan bisnis lingkungan grup Nusantara, tapi pada akhirnya aku tidak punya legitimasi. Mbak Kirana adalah nyonya rumah keluarga Aditama, jadi merawat beruang ini bisa menjadi langkah pertamanya dalam bisnis lingkungan. Gerakan Kirana terhenti. Ia menelan sayuran di mulutnya perlahan, lalu bertanya dengan malas, Mbak Ayu, apa kau sedang mencari legitimasi? Tatapannya beralih ke Baskara. Sambil tersenyum ringan, ia menambahkan, Pak Direktur, jangan sakiti orang yang ada di hatimu. Aku tidak begitu tertarik dengan perlindungan lingkungan, jadi kalau Mbak Ayu begitu hebat, bagaimana kalau kau serahkan saja posisi nyonya rumah kepadanya? Baskara meletakkan alat makannya dengan keras. Kemarahan muncul di matanya. Kirana, kau masih belum mau berhenti? Kirana sama sekali tidak takut dan membalas, aku tidak mau ikut campur dalam permainan cinta kalian. Entah itu memberi makan hewan atau apapun, aku tidak mau terlibat, dan aku akan segera meninggalkan rumah ini. Sebelum ia selesai berbicara, Ayu dengan cepat menyela, Mas Bas, sudahlah. Aku tidak ingin hubungan kalian memburuk karenaku. Aku tidak akan pergi ke forum itu. Matanya berkaca-kaca, seolah akan segera menangis. Pikiran Baskara sepenuhnya tertuju pada Ayu, sehingga ia tidak mendengar dengan jelas kata-kata terakhir Kirana. Ia dengan lembut memegang wajah Ayu dan berkata, Ayu, jangan korbankan masa depanmu karena hal sepele seperti ini. Kemudian, ia memerintahkan para pelayan, segera bawa nyonya untuk merawat beruang hitam itu. Beberapa pelayan segera mendekat dan memegang Kirana yang mati-matian melawan. Baskara, kau gila. Jangan seret aku. Tapi tidak peduli seberapa keras ia berteriak, ia akhirnya diseret paksa ke dalam kandang tempat beruang hitam itu dikurung. Mata beruang hitam itu merah seperti api, gigi tajamnya berliur, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura kegilaan. Atas permintaan Ayu, seluruh penghuni rumah menjadi vegetarian, sehingga beruang hitam ini juga sudah lama tidak makan daging. Beruang itu mengendus-endus. Begitu mencium bau darah dari tubuh Kirana, matanya langsung terbuka lebar dan menunjukkan sisi liarnya. Ia mengeluarkan geraman rendah dari tenggorokannya, menatapnya tajam, dan perlahan mendekat dengan keempat kakinya menapak di tanah. Napas Kirana seketika menjadi tidak teratur. Rasa takut yang luar biasa menjerat tubuhnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Ia menekan keinginan untuk berteriak dengan mata ketakutan, berusaha sebisa mungkin untuk tetap tenang. Semua pelayan berdiri dari kejauhan, takut diserang oleh beruang hitam yang kelaparan. Kirana melihat beruang itu semakin mendekat, memperlambat napasnya, dan berusaha menunjukkan bahwa ia tidak mengancam. Lalu ia menatap dingin seorang pelayan dan berkata, bawakan 1 botol madu. Saat pelayan itu ragu-ragu, tatapan Kirana menjadi tajam. Meskipun Baskara tidak lagi menyukaiku, aku tetap nyonya rumah di sini. Percayalah, jika aku mati di sini, kalian juga akan mati bersamaku. Para pelayan saling berpandangan, lalu segera berlari mengambil madu. Kirana menerima madu itu dan dengan hati-hati menuangkannya di tempat yang paling jauh dari pintu.
Beruang hitam memiliki penglihatan yang buruk, tetapi indera penciumannya sangat tajam. Aroma manis madu segera menarik perhatian beruang itu. Melihat itu, Kirana dengan hati-hati bergerak selangkah demi selangkah menuju pintu. 10 langkah, 5 langkah, langkah terakhir. Ia menggigit bibirnya erat-erat dan berlari keluar dengan kecepatan penuh. Namun, gerakan Kirana sepertinya membuat beruang hitam itu marah. Beruang itu mengaum dan mengayunkan cakar depannya. Kirana yang lengah terkena pukulan telak di punggungnya oleh telapak kaki beruang. Tubuhnya melayang seperti layang-layang putus dan terhempas ke lantai seperti boneka kain. Pandangannya menjadi gelap, dan ia benar-benar kehilangan kesadaran. Ketika ia sadar kembali, ia berada di rumah sakit. Kirana tampak seperti mumi dengan perban di sekujur tubuhnya. Ia sendirian di kamar rumah sakit, tidak ada yang merawatnya. Baskara telah pergi ke Amerika bersama Ayu untuk menghadiri forum lingkungan selama seminggu. Setelah Kirana dirawat selama 3 hari di rumah sakit, sebuah pesan datang dari kantor catatan sipil. Masa tunggu perceraian telah berakhir, dan ia bisa mengambil akta cerai. Ia mengabaikan larangan dokter, memaksa keluar dari rumah sakit, dan pergi sendiri ke kantor catatan sipil untuk mengambil akta cerai. Kemudian ia kembali ke kediamannya untuk mengemasi semua barang-barangnya. Tanpa ragu, Kirana berbalik dan pergi. Ia memanggil mobil dan langsung menuju grup Adiwijaya di Jakarta Selatan. Dalam perjalanan, berita terbaru muncul di layar ponselnya. Pidato terbaru gadis lingkungan Ayu Lestari di forum tersebut sedang diberitakan. Banyak orang menderita dan sekarat. Ekosistem kita sedang runtuh, dan kita berada di ambang kepunahan massal. Namun, Anda semua masih saja membicarakan dongeng tentang uang dan pertumbuhan ekonomi yang abadi. Beraninya Anda? Di bawah panggung, para politisi dan pengusaha serempak bertepuk tangan untuknya. Mata Baskara dipenuhi kekaguman dan cinta yang mendalam. Kirana tersenyum sinis dan mematikan berita itu. Baskara, jika kau begitu ingin mewujudkan cita-cita lingkungan Ayu, biar aku yang wujudkan. Kirana tiba di meja resepsionis grup Adiwijaya. Saya ingin bertemu dengan Bapak Damar Wibisono. Petugas resepsionis mengantarnya sampai ke depan pintu ruang direktur utama dan memberi isyarat agar ia masuk. Ia menarik napas dalam-dalam dan membuka pintu lebar-lebar. Sementara itu, setelah Ayu selesai berpidato, Baskara mengajaknya berkeliling Amerika. Lalu, secara kebetulan ia membaca sebuah berita. Grup Adiwijaya mengumumkan telah memulai kerja sama mendalam dengan Grup Jaya, dan kedua belah pihak akan bekerja sama di bidang seperti mobil mesin pembakaran internal dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Wajah Baskara seketika memucat. Ia segera membuka WhatsApp dan melakukan panggilan suara ke Kirana. Namun, pesan pengguna ini telah memblokir Anda yang muncul di layar memberitahunya bahwa ia bukan lagi temannya. Firasat buruk menyebar di hatinya. Tepat pada saat itu, Baskara menerima pesan WhatsApp dari seorang teman dekat. Teman itu mengirimkan tangkapan layar profil WhatsApp Kirana dan bertanya apa yang terjadi di antara mereka sampai harus bercerai. Bercerai? Baskara membuka foto itu dengan tangan gemetar. Di sana, ada foto profil terbaru yang diunggah Kirana. Ada 2 foto, satu adalah foto akta cerai, dan yang lainnya adalah fotonya berjabat tangan dengan Damar Wibisono. Tulisannya berbunyi, tak perlu disesali, berpisah saja sudah patut disyukuri. Tak ada lagi utang budi maupun dendam. Ruang Direktur Utama Grup Adiwijaya. Saat Kirana membuka pintu, kursi Direktur Utama perlahan berputar menghadapnya. Damar Wibisono duduk dengan tangan bersedekap dan senyum di bibirnya. Matanya dalam seperti lubang hitam. Kirana merasakan hawa dingin, seolah sedang ditatap oleh seekor binatang buas. Bapak Damar, ia perlahan mendekatinya. Ibu Kirana. Damar masih tersenyum, bangkit, dan mengulurkan tangan untuk berjabat tangan. Silakan duduk. Kirana tidak berbelit-belit dan langsung ke pokok permasalahan. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik dengan grup Nusantara. Secercah cahaya melintas di mata Damar. Senyumnya semakin lebar. Alih-alih menjawab langsung, ia mengalihkan topik. Saya dengar hubungan Anda dengan Presiden Direktur Baskara sangat baik. Kirana tersenyum tipis, mengeluarkan beberapa dokumen dari tasnya,
dan menyerahkannya. Damar menerima dokumen itu dan memeriksa isinya. Matanya sedikit menyipit, tetapi ia segera kembali tenang. Dokumen itu berisi informasi rinci tentang pabrik mobil mesin pembakaran internal di bawah Grup Nusantara dan beberapa pabrik pencemar lainnya. Bapak Damar, apakah ini cukup menunjukkan kesungguhan saya? Kirana bertanya sambil tersenyum setelah menyesap tehnya. Damar tertawa terbahak-bahak. Ibu Kirana, atau haruskah saya panggil Ibu Direktur Utama? Tawaran Anda sangat menarik, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Kirana meletakkan cangkir tehnya. Matanya dipenuhi kebencian yang dingin. Saya ingin menghancurkan reputasi Baskara dan Ayu Lestari di mata publik. Damar menutup dokumen itu. Sorot matanya menunjukkan ketertarikan. Saya butuh bantuan Anda. Saya dengar jaringan informasi keluarga Wibisono tidak ada tandingannya. Ia menatapnya lurus dan berkata dengan jelas. Grup Adiwijaya dan Grup Nusantara telah bersaing selama puluhan tahun seperti dua raksasa di Jakarta, tetapi tidak pernah bisa ditentukan siapa yang lebih unggul. Setelah pernikahan politik dengan Grup Jaya, Grup Nusantara tampak sedikit lebih unggul. Namun, Grup Adiwijaya adalah penguasa dunia bawah tanah yang menguasai tidak hanya dunia politik dan bisnis, tetapi juga dunia gelap. Grup Nusantara pada akhirnya tidak pernah bisa sepenuhnya mengalahkan Grup Adiwijaya. Damar berpikir sejenak, lalu mengangkat matanya. Tatapannya tajam. Bagaimana rencanamu? Kirana melihat ketertarikan di matanya dan merasa sedikit lega. Sederhana saja. Kita mulai dari Ayu Lestari, bongkar habis kedoknya. Baskara memiliki hubungan dekat dengannya dan telah menciptakan banyak musuh karenanya. Banyak pabrik subkontraktor yang bangkrut karena mereka. Selain itu, Ayu tidak hanya bertanggung jawab atas nyawa orang tua saya. Dia sangat berhati-hati, jadi saya tidak bisa mendapatkan bukti, tapi saya yakin bagi Anda ini hal yang mudah. Damar bersandar di kursinya, tersenyum geli, dan bertanya, Ibu Direktur, mendapatkan bukti Ayu memang tidak sulit. Tapi apa yang saya dapatkan sebagai imbalan karena telah membantu Anda? Ia menggoyangkan dokumen di tangannya. Ini tidak cukup. Hati Kirana mencelos. Ini adalah momen krusial dalam negosiasi. Ia harus menawarkan kartu yang cukup kuat untuk membuatnya bergerak. Grup Jaya akan menjadi mitra paling setia Grup Adiwijaya. Damar menatapnya lekat-lekat, lalu mengoperasikan komputernya dan memutar layarnya ke arahnya. Ibu Direktur, Anda bercanda? Grup Jaya sudah diambang kebangkrutan. Bahkan untuk berdiri sendiri saja sudah susah. Mendengar itu, Kirana menunduk dan mengeluarkan dokumen lain dari tasnya. Grup Jaya telah mencapai kemajuan signifikan di bidang pembangkit listrik tenaga nuklir, dan telah lama mengakumulasi teknologi di bidang energi bersih, tenaga surya, dan mobil listrik. Jika Anda setuju, Grup Jaya bersedia berbagi semua informasi ini dengan Grup Adiwijaya. Pembagian keuntungan akan menjadi 70% untuk Grup Adiwijaya dan 30% untuk Grup Jaya. Damar menatap dokumen itu cukup lama, lalu tersenyum puas. Ibu Direktur, saya senang bisa bekerja sama dengan Anda. Kirana melihatnya dan menghela napas lega, membalas, saya juga senang. Begitu berita kerjasama antara keluarga Wibisono dan keluarga Larasati diumumkan, Jakarta langsung gempar. Saham Grup Jaya meroket dari titik terendahnya. Meskipun belum kembali ke masa kejayaannya, setidaknya tren penurunannya telah berhenti. Keesokan harinya, keluarga Wibisono dan keluarga Larasati mengadakan konferensi pers bersama. Hampir seluruh media di Jakarta hadir, dan acara itu juga disiarkan langsung secara serentak di berbagai media sosial. Kirana duduk di podium, di depan mikrofon, dan menarik napas dalam-dalam. Lalu, ia membuat pernyataan yang mengejutkan. Selamat pagi. Saya Kirana Larasati, pemimpin Grup Jaya dan mantan istri Presiden Direktur Baskara Aditama. Sebelum ia selesai berbicara, ruangan itu riuh dengan keterkejutan. Kirana mengeluarkan akta cerainya dan berkata dengan tenang, saya bercerai dengan Presiden Direktur Baskara karena seorang aktivis lingkungan bernama Ayu Lestari. Sebulan yang lalu, Presiden Direktur Baskara secara sepihak membatalkan kontrak proyek pembangkit listrik tenaga nuklir dengan Grup Jaya, memutus aliran dana kami.
Ia memberikan posisi direktur eksekutif, yang seharusnya menjadi milik nyonya besar keluarga Aditama, kepada Ayu Lestari, dan ketika saya menuntut penjelasan, ia menolaknya dengan alasan lingkungan. Bahkan, ia menyuruh orang membakar pabrik, hingga menewaskan orang tua saya. Kirana dengan susah payah menahan emosinya. Perlindungan lingkungan yang ia bicarakan adalah dengan menyulut api, menyebabkan ledakan, dan secara langsung membunuh orang tua saya. Ia menoleh ke arah Damar yang duduk di sebelahnya, yang mengangguk pada asistennya. Segera, sebuah video diputar di layar besar di belakang. Video itu dengan jelas menunjukkan Ayu sedang mengamati sekeliling sebelum menyulut api. Para wartawan serempak terkejut. Ia bahkan mencoba menodai jenazah orang tua saya. Ia ingin menghancurkan jenazah, memasukkannya ke dalam kantong biodegradable, dan membuangnya ke laut untuk menghilangkan bukti. Para wartawan mengetik keyboard dengan liar. Siaran langsung itu menyebar dengan cepat melalui media sosial dan menduduki peringkat pertama dalam pencarian real-time. Kirana terisak, berdiri, dan menunjukkan bekas luka bakar di lengan dan kakinya. Ayu Lestari mengacau di acara pemakaman orang tua saya. Ketika saya mencoba menghentikannya, ia malah menuduh saya sebagai pelaku. Presiden Direktur Baskara, tanpa mencari tahu kebenarannya, langsung menyimpulkan bahwa sayalah yang bersalah dan menuangkan abu dupa panas ke sekujur tubuh saya. Meskipun dokter melarang, ia memindahkan saya dari ruang perawatan suhu rendah, dan demi perlindungan lingkungan palsunya, Ayu melemparkan saya sebagai umpan kepada beruang hitam yang kelaparan, hingga saya nyaris kehilangan nyawa. Ia menunjukkan rekam medisnya. Para wartawan terperangah. Setelah konferensi pers berakhir, tagar seperti Baskara Gadis Lingkungan, Kemunafikan Ayu, dan kehidupan palsu Ayu Lestari langsung mendominasi peringkat pencarian. Netizen menghujat keduanya. Gadis lingkungan itu, lepas dulu mantel bulunya baru bicara, Baskara gila ya. Menyiksa istri sendiri dan tergila-gila pada wanita yang teriak-teriak slogan, matanya buta? Di mana baiknya si Ayu itu? Mulutnya bicara lingkungan, otaknya penuh perhitungan. Sementara itu, saham grup Nusantara anjlok, dan mitra kerjasama berturut-turut membatalkan kontrak dan mulai menghubungi grup Jaya. Melihat tumpukan proposal kerjasama, Kirana tahu bahwa ia telah berhasil. Ia membungkuk dalam-dalam kepada Damar. Bapak Damar, terima kasih. Jika bukan karena Damar yang menemukan bukti, konferensi pers tidak akan berjalan selancar ini. Damar tersenyum ringan dan menopangnya. Ibu Direktur, daripada ucapan terima kasih, saya lebih menghargai keuntungan nyata. Keduanya saling memandang dan tertawa. Baskara mengabaikan keluhan Ayu dan mengambil penerbangan tercepat kembali ke Jakarta. Begitu pesawat mendarat, ia dikepung oleh wartawan yang telah menunggu di bandara. Para wartawan menjadi heboh begitu melihat Baskara dan Ayu berjalan berdampingan. Mereka saling mendorong dan menekan tombol rana kamera. Bapak Direktur, apakah perceraian Anda dengan Ibu Kirana disebabkan oleh aktivis lingkungan Ayu Lestari? Nona Ayu, bukankah Anda mengatakan akan mengabdikan hidup Anda untuk perjuangan lingkungan? Berjalan berdampingan dengan Bapak Direktur sekarang, bukankah itu tindakan menipu publik? Bapak Direktur, apa ada yang ingin Anda katakan mengenai rumor penyiksaan terhadap Ibu Kirana? Nona Ayu, apakah Anda sengaja membunuh orang tua Ibu Kirana untuk merebut posisinya? Baskara memasang wajah tegang sepanjang waktu, sementara Ayu bersembunyi di belakangnya dengan ketakutan. Setelah berhasil masuk ke limusin dengan pengawalan ketat, ia dengan marah melepaskan dasinya dan melemparkannya ke lantai. Di mana wanita itu, Kirana? Sopir melirik Baskara yang murka melalui kaca spion dan berkata dengan hati-hati, Pak Direktur, Nyonya sudah pindah. Ia memukul sandaran tangan dengan keras. Mobil segera tiba di grup Nusantara. Karyawan tim humas dan pemasaran sudah menunggu di luar pintu. Mereka sangat membutuhkan arahan Baskara untuk mengatasi situasi yang tidak menguntungkan ini. Segera keluarkan pernyataan resmi, mulai dari perusahaan lingkungan grup Nusantara belakangan ini. Hubungi para aktivis lingkungan untuk membela kita secara online. Tentang Kirana, sebarkan berita bahwa dia sengaja memfitnahku karena dendam masalah pembagian keuntungan. Baskara berpikir bahwa opini publik akan berpihak pada grup Nusantara dan Ayu,
Seperti di luar negeri, di mana banyak aktivis lingkungan akan membela mereka, tetapi ia salah. Netizen sangat rasional. Grup Nusantara lucu banget. Disogok sama LSM luar negeri ya? Tiap hari cuma teriak slogan, tapi nggak ada tindakan nyata, nggak berani tanam pohon di gurun, tapi nutup pabrik dan bikin banyak orang nganggur itu kemampuan apa? Ekonomi harus ada dulu baru lingkungan. Nggak bisa majuin ekonomi, tapi ngomongin lingkungan terus. Aktivis lingkungan sejati lihat ini pasti muntah, opini publik benar-benar di luar kendali, dan saham grup Nusantara terus anjlok setiap hari. Puluhan mitra kerja sama menuntut pembatalan kontrak dan ganti rugi. Baskara mengamuk di kantornya, tetapi akhirnya jatuh lemas di sofa. Saat itu, ponselnya bergetar. Nama yang muncul di layar, secara mengejutkan, adalah Kirana. Tanpa ragu, Baskara menjawab telepon. "Kirana, apa maumu sebenarnya?" Di seberang telepon, hening sejenak, lalu terdengar tawa menghina. "Pak Direktur, sepertinya Anda belum paham situasinya." Nada menghina itu seperti pisau dingin yang menusuk jantungnya. "Akta cerai itu apa lagi? Aku tidak pernah menandatangani perjanjian cerai." Suaranya tanpa sadar mengandung kecemasan. Nada bicara Kirana setenang air. "Jika Pak Direktur meragukan keaslian akta cerai, silakan periksa sendiri di kantor catatan sipil. Tapi saya menelepon hari ini bukan untuk membicarakan itu. Saya hanya ingin memberitahu bahwa saya telah mengajukan gugatan ke pengadilan atas pembatalan kontrak sepihak Anda dengan Grup Jaya. Jadi, silakan bayar denda sebesar 500 miliar rupiah kepada Grup Jaya, atau tunggu eksekusi paksa dari pengadilan." Mendengar kata-katanya, Baskara tertegun sejenak. "Grup Jaya kan sudah diakuisisi oleh Grup Nusantara, bagaimana kau bisa?" Sebelum ia selesai berbicara, telepon terputus. Baskara mencoba menelepon kembali, tetapi panggilannya ditolak. Dengan wajah memerah karena marah, ia memanggil sekretarisnya dan bertanya apa yang terjadi. Setelah mendengar penjelasan dari sekretarisnya, ia terhuyung-huyung dan bersandar di meja. Kontrak yang ia tanda tangani, yang ia kira adalah kontrak pengalihan saham, sebenarnya adalah perjanjian cerai, dan dalam perjanjian itu, harta mereka telah dibagi dengan jelas. Karena itu, Grup Jaya kembali menjadi miliknya. Ia duduk lemas di kursi, seolah jiwanya telah pergi. "Kirana, bagaimana kau bisa berubah menjadi begitu kejam?" Baskara duduk termenung di kantornya, menatap foto dirinya dan Kirana di atas meja. Mereka berbeda usia 9 tahun. Sejak kecil, Baskara menganggap Kirana seperti adiknya sendiri. Ia menjaganya, melindunginya. Tapi entah kapan, perasaan itu diam-diam mulai berubah. Ia melihatnya tumbuh hari demi hari, menjadi wanita yang cantik dan menawan. Ketika menyadari rasa memiliki yang kuat terhadap Kirana, barulah ia tahu bahwa ia sudah mencintainya. Keduanya secara alami menjadi sepasang kekasih, dan kedua keluarga pun merestuinya. Baskara menunggu Kirana selama 7 tahun, dan akhirnya menikahi mawar kecil yang ia rawat sendiri. Kehidupan pernikahan tidak berbeda dengan masa pacaran. Ia memanjakannya, ingin memberikan semua yang terbaik di dunia untuknya. Mungkin karena terlalu lama bersama, Baskara mulai merasa jenuh. Seperti kata pepatah, apa yang tidak didapat akan selalu didambakan, tetapi setelah didapat, terasa biasa saja. Ia bahkan lupa bagaimana ia bisa bertahan selama 7 tahun itu. Lalu, di sebuah pertemuan, ia bertemu dengan Ayu Lestari yang sedang berpidato di atas panggung. Api yang membara dan semangat yang menggelora di matanya langsung menarik perhatiannya. Seperti batu yang dilemparkan ke danau yang tenang, menimbulkan gelombang besar, ia mulai mengejar Ayu dengan gila-gilaan. Ayu memiliki cita-cita yang luar biasa, siap mengabdikan dirinya untuk perjuangan lingkungan. Baskara sangat mengaguminya dan tidak bisa melepaskan pandangannya. Ketika Kirana mendengar berita itu dan menanyakannya, ia tidak menganggapnya serius. Toh, mereka adalah teman masa kecil, dan Kirana sangat mencintainya. Mawar di rumah kaca hanya bisa tumbuh dengan baik di dalam rumah kaca, tidak akan tahan terpaan angin dan hujan. Baskara berpikir bahwa Kirana adalah mawar seperti itu. Ia berniat menempatkannya di sisinya,
memberinya lingkungan dan kehidupan terbaik. Tepat pada saat itu, pintu kantor terbuka, membuyarkan lamunan Baskara. Ayu perlahan mendekat, matanya berkaca-kaca, dan memeluknya dengan lembut. "Mas Bas, jangan khawatir. Mbak Kirana terlalu membenciku, jadi dia melampiaskannya padamu. Dia sengaja sampai bercerai, aku akan pergi menjelaskannya baik-baik. Semuanya salahku." Suaranya bercampur dengan rasa sedih. "Mbak Kirana yakin aku membunuh orang tuanya dan merusak abunya, tapi aku tidak tahu apa-apa. Coba saja dulu aku ajak Mbak Kirana pergi bersamaku, pasti tidak akan ada kesalahpahaman seperti ini." Hanya dengan beberapa kata, keraguan di hati Baskara luluh seperti salju. Ia memeluk pinggang Ayu dan menyandarkan kepalanya di dadanya dengan lelah. "Aku tahu, ini bukan salahmu. Kau pasti melakukannya dengan niat baik. Kirana saja yang terlalu kaku. Kau tidak perlu pergi menemuinya, biar aku yang jelaskan." Ia menundukkan kepalanya, sama sekali tidak menyadari kilatan licik di mata Ayu. Begitu keluar dari kantor Baskara, Ayu Lestari naik taksi. Ia tidak menyadari ada sebuah mobil yang diam-diam mengikutinya. Mobil itu berbelok ke sana kemari, dan akhirnya berhenti di sebuah perumahan sepi. Begitu turun dari mobil, Ayu bergegas mengetuk pintu rumah itu. Kepala seorang pria menyembul dari celah pintu. Damar dan Kirana mengamati semuanya dari dalam mobil. Beberapa saat kemudian, Ayu berjalan keluar sendirian dengan senyum puas. Damar mengangkat ponselnya dan memberi instruksi singkat. "Mulai." Segera, para pengawal berpakaian hitam mengepung rumah itu. Begitu pintu terbuka, mereka menyerbu masuk, dan tak lama kemudian, seorang pria kurus kering diseret keluar oleh para pengawal. Damar menggerakkan dagunya, tersenyum, lalu memutar mobilnya dan pergi. Di dalam mobil, Kirana berkata dengan tulus, "Pak Damar, terima kasih banyak." Awalnya, ketika Damar menyarankan konferensi pers, ia menolaknya. Ia berpikir bahwa Ayu sangat berhati-hati, bahkan informan Damar pun tidak bisa menemukan di mana bukti disembunyikan, dan mungkin sudah dimusnahkan. Baru setelah Damar memberitahukan strategi memancing ular keluar dari sarangnya, Ayu benar-benar masuk perangkap. Ia menjadi cemas dan terpaksa pergi memeriksa tempat ia menyembunyikan bukti. Damar membawa Kirana ke vilanya. Di vila itu, ada sebuah ruang bawah tanah yang tampak menyeramkan. Pria kurus itu didorong oleh para pengawal, terhuyung-huyung, dan jatuh di depan mereka. Kirana menatap wajah Ayu yang tercetak di bajunya dan bertanya perlahan, "Apa hubunganmu dengan Ayu Lestari?" Pria kurus itu mengangkat matanya, tetapi alih-alih menjawab, ia bertanya balik, "Kalian siapa? Penculikan itu ilegal." Damar mencibir dan berkata pada Kirana, "Tunggu sebentar." Beberapa menit kemudian, pria kurus itu telah menceritakan semua yang ia tahu. Ia menatap Damar dengan mata ketakutan. Tidak ada luka luar yang terlihat di tubuhnya, tetapi ada darah di sudut bibirnya. Damar membuka kunci ponsel pria itu dengan kata sandi dan menggoyangkannya pada Kirana. Katanya semua videonya ada di sini. Kilatan kebencian muncul di matanya, tetapi ia tidak bertanya lebih lanjut dan hanya mengangguk. Keduanya keluar dari ruang bawah tanah dan masuk ke ruang tamu. Ruang tamu Damar didekorasi dengan nuansa hitam putih, memberikan kesan dingin. Ia mempersilakan Kirana duduk di sofa dan menyeduh teh. "Coba teh olong ini." Aroma teh yang kental memenuhi ujung hidungnya. Hanya dari aromanya saja, ia tahu itu teh yang bagus. Damar duduk di seberangnya dan menuangkan teh. "Kukira kau akan takut." Kirana berhenti sejenak, lalu mengangkat matanya dan bertanya, "Kenapa Anda berpikir begitu? Di luar sana, orang bilang kau adalah mawar kecil yang dirawat dengan penuh kasih sayang oleh Baskara sejak kecil. Kukira kau akan takut dengan pemandangan seperti itu." Pemandangan seperti itu. Ia teringat pemandangan di ruang bawah tanah tadi, saat Damar dengan kasar memegang rahang pria kurus itu dan memukulnya dengan tinjunya. Ia tersenyum ringan. "Mawar kecil. Begitu ya Baskara melihatku. Bukan takut, lebih tepatnya sedikit terkejut." Damar meletakkan cangkir tehnya dan menuangkan teh untuk dirinya sendiri. "Oh, mengejutkan." Ia berpikir sejenak, lalu menjawab, "Kukira akan melihat alat penyiksaan yang lebih kejam." Mengingat keluarga Adiwijaya baru saja meninggalkan dunia gelap, ia tertawa terbahak-bahak.
Aku juga meremehkanmu. Kirana mengangkat cangkir tehnya dan menghabiskannya dalam sekali teguk. Sepertinya Anda tidak tahu bahwa mawar punya duri. Damar menuangkan teh untuknya lagi. Baskara yang tidak punya mata karena telah melepaskanmu. Ia terdiam. Cukup lama kemudian, terdengar suaranya yang serak, aku yang buta karena telah melihat Baskara. Kirana dan Damar minum teh sambil memeriksa isi ponsel pria kurus itu. Pria ini adalah penggemar fanatik Ayu Lestari, yang membantunya melakukan berbagai pekerjaan serabutan. Di file terenkripsi di ponselnya, mereka menemukan video yang merekam bagaimana Ayu merusak abu jenazah orang tua Kirana. Sudah cukup. Akhirnya kita menemukan bukti untuk membawa Ayu ke pengadilan, seru Kirana dengan gembira. Alih-alih menjawab, Damar terus menatap beberapa foto. Ada apa? Apa ada yang salah dengan foto-foto ini? Foto-foto itu adalah momen-momen pidato, demonstrasi, dan partisipasi acara Ayu yang diambil oleh pria itu. Tampak tidak ada yang aneh. Damar menunjuk ke data yang tertera di bagian bawah foto dan berkata, agak aneh. Biasanya, foto berukuran puluhan megabyte sudah terbilang besar, tapi foto-foto ini ukurannya lebih dari 1 gigabyte per lembar. Maksud Anda, ada rahasia tersembunyi di dalam foto-foto ini? Kirana segera mengerti maksudnya. Damar mengangguk. Ini adalah salah satu jenis teknik steganografi. Menyembunyikan informasi rahasia di bawah permukaan untuk menjaga keamanan. Bisakah kita mendekripsinya? Kita bisa memulihkan videonya dengan perangkat lunak dekripsi. Ia segera memerintahkan tim teknis perusahaannya untuk mendekripsi foto-foto itu. 30 menit kemudian, video yang telah didekripsi dikirim ke email Damar. Keduanya dengan tidak sabar membuka video itu. Semua video itu merekam Ayu. Pria kurus itu bukan hanya penggemar setianya, tetapi juga penguntit gila. Kemanapun Ayu pergi, ia mengikutinya dan merekamnya dengan kamera tersembunyi. Apa ini? Mata Kirana membelalak. Dalam video itu, pria kurus itu mengikuti Ayu dan merekam seluruh proses saat ia dengan sengaja mencari lokasi penyimpanan bahan yang mudah terbakar. Kemudian, ia menelepon dan memanggil orang tua Kirana ke tempat itu. Selanjutnya, ia diam-diam melemparkan obor dan menyebabkan ledakan hebat. Orang tua Kirana lenyap tanpa jejak. Mata Kirana memerah. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Suaranya tercekat. Wanita itu. Ayu yang membunuh orang tuaku. Damar melihatnya hancur dan menatapnya dengan simpati. Ia mengepalkan tangannya. Sebelumnya, hanya ada CCTV yang menunjukkan Ayu menyulut api, yang tidak cukup untuk membuktikan kesalahannya. Tapi sekarang, dengan video ini, tuduhan pembunuhan berencananya menjadi bukti yang tak terbantahkan. Damar melanjutkan, aku akan menyuruh orang untuk merapikan video-video ini dan mengirim semuanya ke Polda Metro Jaya. Aku akan menunjuk pengacara Budi, pengacara spesialis pidana terbaik di Jakarta, untuk membantumu dalam gugatan ini. Kirana sudah tidak bisa berkata-kata, ia menelungkup di meja dan menangis tersedu-sedu. Damar ragu-ragu sejenak, lalu perlahan mengulurkan tangan dan menepuk-nepuk bahunya dengan ringan untuk menghiburnya. Jangan khawatir, Baskara biar aku yang urus. Aku berjanji akan memastikan Ayu menerima hukuman yang setimpal. Keesokan harinya, berita bahwa aktivis lingkungan Ayu Lestari kembali digiring ke Polda Metro Jaya membuat Jakarta heboh. Para wartawan yang tajam penciumannya berkemah di luar Polda Metro Jaya, menunggu berita terbaru. Ketika sekretaris melaporkan berita ini kepada Baskara, ia dengan marah memukul meja. Bagaimana bisa? Polda Metro Jaya tidak memberitahuku sebelumnya? Sekretaris itu menundukkan kepala dan menjawab dengan hati-hati, Pak Direktur, polisi mengatakan mereka telah mendapatkan bukti kuat atas tuduhan pembunuhan Nona Ayu. Ia terkejut dan menoleh. Apa? Baskara bergegas ke Polda Metro Jaya. Di bawah perlindungan pengawal, ia menembus kepungan wartawan dan masuk ke lobi. Begitu masuk, ia melihat Kirana dan Damar. Keduanya duduk berdekatan, berbicara dengan suara rendah. Pemandangan itu membuat Baskara merasa tidak senang. Saat ia hendak mendekati mereka, suara wanita yang menangis memanggilnya. Mas Bas. Ayu, dengan tangan terborgol, menatapnya dengan mata berkaca-kaca dan memohon, tolong selamatkan aku.
Polisi bilang aku membunuh orang. Baskara menghentikan langkahnya dan menghampiri Ayu. Pak Polisi, bisakah Anda memberitahu saya kejahatan apa yang telah dilakukan Ayu? Polisi itu meliriknya sekilas dan menjawab dengan nada resmi, kasus ini sedang dalam penyelidikan, jadi kami tidak bisa memberikan rinciannya. Setelah penyelidikan selesai, Anda bisa mengetahui situasinya melalui pengacara. Setelah selesai berbicara, dua orang polisi membawa Ayu menuju ruang interogasi. Mas Bas, tolong selamatkan aku. Ayu berteriak putus asa, menatapnya dengan harapan ia akan mengulurkan tangan pertolongan. Keputusasaan dan ketakutan di matanya mengguncang hati Baskara. Tunggu sebentar. Ia cepat-cepat mengejar mereka dan menelepon seorang pejabat tinggi di kepolisian. Ini nomor telepon atasan Anda. Dia akan memberitahu Anda apa yang harus dilakukan. Baskara berkata sambil menyerahkan ponselnya kepada polisi. Kedua polisi itu menoleh dan tertawa sinis. Pak Direktur, Anda menyuruh kami melihat apa? Jantungnya mencelos, ia melihat kembali ke ponselnya. Dari gagang telepon, terdengar suara mesin. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Baskara tidak percaya, ia mematikan telepon, memeriksa nomornya, dan menelepon lagi. Ia menelepon lebih dari 10 kali, tetapi hasilnya sama. Rasa dingin merayap di hatinya. Seorang polisi berkata dengan serius kepadanya, Pak Direktur, kantor polisi adalah lembaga negara, bukan perusahaan swasta. Kami menyelidiki berdasarkan hukum. Baik itu pemanggilan maupun penangkapan, semua prosedur diikuti dengan ketat. Anda bisa yakin bahwa tidak akan ada kasus yang tidak adil atau penyiksaan terhadap korban. Setelah selesai berbicara, keduanya terus berjalan. Ayu meronta-ronta dengan liar dan berteriak, Baskara, lakukan sesuatu. Aku tidak mau masuk penjara, aku tidak mau dikurung. Baskara membeku di tempat. Tepat saat ia hendak mencari koneksi lain, seorang polisi tiba-tiba berhenti. Ah, Pak Direktur. Atasan kami sedang diperiksa atas tuduhan penyalahgunaan wewenang, jadi mungkin tidak bisa dihubungi. Ponsel Baskara jatuh ke lantai. Matanya dipenuhi keterkejutan. Apa yang sebenarnya terjadi? Tatapannya beralih ke Damar. Seolah menyadari sesuatu, ia melangkah ke arah mereka. Ini ulahmu? Meskipun pertanyaan, nadanya tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Damar menyilangkan kakinya, mencibir, dan menatap Baskara. Pak Direktur, Anda bicara dengan saya? Wajah Baskara menegang. Damar, apa maumu sebenarnya? Kemudian, tatapannya beralih ke Kirana. Kirana, apa kau masih marah padaku? Kirana terperangah oleh logikanya yang aneh. Mas Bas, kalau sakit, pergilah ke rumah sakit. Jangan membuat malu di luar. Bagaimana bisa kau menyimpulkan bahwa aku marah? Apa kau sudah tidak waras? Damar tertawa ringan. Pak Direktur, saya hanya menjalankan kewajiban saya sebagai warga Jakarta, mengirim hama yang merugikan masyarakat ke penjara. Ini ibu kota Jakarta, bagaimana kita bisa membiarkan penjahat berkeliaran bebas? Kau. Sebelum Baskara selesai berbicara, Damar mencengkeram lengannya dan mendorongnya dengan keras. Saat ia terhuyung mundur, Kirana bangkit berdiri dan menatapnya tajam. Baskara, ini kantor polisi. Jika kau menyentuh ujung jari Pak Damar, aku tidak akan tinggal diam. Baskara belum pernah melihat Kirana seperti ini. Mengatakan tidak akan tinggal diam demi pria lain. Tepat saat Baskara hendak mengatakan sesuatu lagi, ponselnya berdering mendesak. Pak Direktur, gawat. Mitra kami dari Amerika tiba-tiba memberitahu akan mengakhiri kontrak. Suara sekretarisnya penuh dengan kecemasan. Ada apa? Wajah Baskara seketika memucat. Alasan ia mengikuti Ayu ke forum Amerika bukan hanya karena ketertarikannya, tetapi juga untuk memanfaatkan citra gadis lingkungan untuk membangun hubungan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan Amerika dan Eropa. Di Barat, perlindungan lingkungan adalah alasan yang sah untuk mendapatkan dana dari pemerintah, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan memiliki ruang manipulasi yang besar. Ayu adalah kartu nama terbaik yang bisa ditampilkan grup Nusantara. Apa yang sebenarnya terjadi?
Tatapan Baskara sejenak tertuju pada Kirana dan Damar, lalu ia berbalik mencari tempat yang tenang. Berita penangkapan Nona Ayu telah mendominasi peringkat pencarian real-time di dalam dan luar negeri. Video pembunuhan berencana terhadap orang tua Ibu Kirana juga telah diunggah ke internet dan saat ini telah ditonton puluhan juta kali. Selama beberapa hari terakhir, Baskara sibuk menangani masalah kerjasama dalam negeri sehingga tidak sempat memeriksa media sosial. Mendengar berita bahwa Ayu membunuh orang tua Kirana, ia merasa seperti kepalanya dipukul keras dari belakang, pikirannya menjadi kosong. Ia tergesa-gesa membuka platform media sosial. Gadis lingkungan Ayu Lestari ditangkap, Ayu Lestari berhati iblis. Dari 10 besar pencarian real-time, 8 diantaranya berhubungan dengan Ayu. Baskara mengklik kata kunci itu dengan tangan gemetar. Sebuah video muncul. Jumlah penonton dan komentarnya mencapai puluhan juta. Tuh kan, sudah kubilang si Ayu itu bukan orang baik, gadis lingkungan apaan, nyuruh orang lain peduli lingkungan, tapi sendirinya boros dan melakukan kejahatan. Mulutnya ngomongin perlindungan hewan, badannya pakai mantel bulu. Ngomongin hemat, tapi kursi kantornya seharga 1,5 miliar. Kecaman sinis dari netizen membuat hati Baskara jatuh ke jurang terdalam. Video mulai diputar. Layar dengan jelas menunjukkan bagaimana Ayu memancing Tuan dan Nyonya Larasati ke gudang bahan yang mudah terbakar dan dengan kejam membakarnya. Baskara merasa seperti disambar petir, seluruh darah di tubuhnya seolah membeku sesaat. Video belum berakhir. Adegan-adegan yang direkam secara diam-diam oleh pria kurus, yang tidak diketahui Ayu, menyusul. Ia berpura-pura menjadi vegetarian di depan umum, tetapi di tempat yang tidak ada orang, ia menikmati steak di restoran bintang 3 Michelin. Ia menyerukan untuk menghentikan industri di seluruh dunia dan melarang penggunaan pesawat dan kapal, tetapi ia sendiri tidur nyenyak di kelas 1. Ia menyerukan untuk menghentikan penebangan hutan hujan ilegal, tetapi kursi yang ia duduki terbuat dari kayu hutan hujan. Kejahatannya tak terhitung banyaknya. Mata Baskara memerah, jari-jarinya mengepal erat seolah hendak menghancurkan ponselnya. Ia percaya bahwa Ayu adalah gadis yang murni, baik, dan peduli terhadap lingkungan bumi. Ternyata ia adalah orang seperti ini. Ia benar-benar tertipu. Kemarahan Baskara hampir membakar akal sehatnya. Ia memukul dinding dengan keras. Setelah melihat semua video bukti ini, teringat kembali penampilan Ayu yang berpura-pura benar di hadapannya, rasa jijik pun muncul. Ia ingin mencekik Ayu dengan tangannya sendiri. Semuanya sudah berakhir. Baskara merasa pandangannya menjadi gelap, ia harus bersandar di dinding untuk menopang tubuhnya. Ketika konferensi pers Kirana membuat mitra kerjasama dalam negeri menuntut pembatalan kontrak, ia mati-matian mempertahankan mitra kerja sama luar negeri. Tapi sekarang, dengan kedok lingkungan Ayu yang benar-benar terbongkar, mitra kerja sama luar negeri pun menuntut pembatalan kontrak. Baskara mengalami kemunduran terbesar dalam hidupnya. Bagaimanapun caranya, stabilkan mitra kerjasama dari pihak Amerika, gunakan segala cara untuk memisahkan Ayu dan grup Nusantara. Mitra kerjasama dalam negeri akan aku datangi sendiri untuk meminta maaf, tatapannya tertuju ke dalam Polda Metro Jaya, matanya menyimpan niat membunuh, Ayu. Aku tidak akan membiarkanmu hidup. Baskara mematikan telepon dan bergegas kembali ke lobi kantor polisi untuk mencari Kirana. Tapi setelah mencari di seluruh lobi, ia tidak menemukan sosoknya. Ia mengepalkan tangannya. Rasa penyesalan yang mendalam menyelimutinya. Baskara tidak lagi peduli pada Ayu yang sedang digiring polisi dan langsung mengendarai mobilnya ke grup Nusantara. Karena kasus Ayu, saham grup Nusantara kembali anjlok, mencatat rekor terendah dalam sejarah. Ketidakpuasan para direktur mencapai puncaknya. Dalam rapat Dewan Direksi, Baskara sangat menyesali kesalahannya. Para direktur yang marah pun perlahan melunak melihat sikapnya yang menunduk. Bapak-bapak direktur, semua yang terjadi sebelumnya adalah kesalahan penilaian saya. Saya akan bertanggung jawab penuh. Bahkan jika harus mengundurkan diri, saya siap. Tapi saya tidak bisa membiarkan grup Nusantara, yang dibangun dengan susah payah oleh ayah saya, hancur di tangan saya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membangun kembali grup ini. Saat ini adalah krisis terbesar bagi grup Nusantara.
Justru di saat seperti inilah kita harus bersatu untuk mengatasi kesulitan. Saya akan berusaha untuk mendapatkan kembali kepercayaan para mitra kerjasama. Mohon beri saya satu kesempatan lagi. Setelah selesai berbicara, Baskara membungkuk dalam-dalam kepada semua direktur. Seorang direktur senior bertukar pandang dengan orang di sebelahnya, lalu perlahan mengangguk. Baiklah, Pak Direktur. Kami beri Anda satu kesempatan lagi. Setelah mendapatkan janji dari para direktur, Baskara segera memulai langkah besar. Ia pertama-tama mengunjungi mitra kerja sama paling setia grup Nusantara secara langsung, meminta maaf dengan tulus, dan menawarkan kontrak revisi dengan konsesi besar. Selanjutnya, ia dengan cepat mengaktifkan kembali pabrik mobil mesin pembakaran internal grup Nusantara, mempekerjakan kembali karyawan yang telah dipecat dengan gaji tinggi, dan menjanjikan kompensasi yang cukup. Pada saat yang sama, ia secara pribadi mengunjungi perusahaan-perusahaan yang dituduh sebagai pabrik pencemar untuk meminta maaf atas keputusan sebelumnya. Meskipun grup Nusantara mengalami pukulan besar, ia tetap menjadi perusahaan terkemuka di Jakarta, dan kekuatannya tidak bisa diremehkan. Dengan permintaan maaf tulus Baskara dan janji konsesi keuntungan yang luar biasa, banyak mitra kerjasama setelah pertimbangan matang memutuskan untuk terus bekerja sama dengan grup Nusantara. Seminggu kemudian, saham grup Nusantara akhirnya mulai pulih. Karena kerjasama yang erat antara grup Jaya dan grup Adiwijaya, Kirana sering datang ke grup Adiwijaya untuk rapat dan urusan pekerjaan. Damar bahkan secara khusus menyiapkan sebuah kantor untuknya. Saat ini, keduanya duduk bersama, mengamati perkembangan terbaru grup Nusantara. Kirana harus mengakui bahwa Baskara memang pantas menjadi penerus yang dibina dengan susah payah oleh keluarga Aditama. Kemampuannya untuk membalikkan keadaan dalam situasi seburuk itu patut dipuji. Damar mengelus dagunya, senyum tersungging di bibirnya. Baskara memang punya nyali, bisa membungkuk, bisa juga tegap. Kirana menoleh padanya dan berkata, kita sudah menghubungi mitra kerja sama grup Nusantara sebelumnya, tapi sebagian besar memilih untuk memperbarui kontrak dengan Nusantara, tidak banyak yang beralih ke pihak kita. Damar, seolah tidak peduli, matanya berbinar. Grup Nusantara punya akar yang dalam. Aku tidak berharap bisa menghancurkannya sepenuhnya dalam sekali serang. Cukup dengan memberikan pukulan sudah cukup. Selain itu, Baskara juga bukan orang bodoh. Ayu sekarang sudah menjadi kartu mati. Dia pasti akan berusaha keras untuk menarik garis batas dengannya. Kirana mendengar itu dan bertemu dengan tatapan jenakanya. Senyum Damar semakin lebar. Lalu, apa cara terbaik untuk menarik garis batas? Tatapannya tertuju padanya. Ia berkata dengan jelas, tentu saja dengan membawa kembali nyonya besar grup ke grup Nusantara. Kata-kata Damar terbukti seperti ramalan. Keesokan harinya, Baskara sudah berdiri di depan pintu grup Jaya. Dari meja resepsionis, telepon tersambung ke ruang direktur utama, memberitahukan bahwa Pak Direktur Baskara ingin bertemu Kirana di lantai bawah. Kirana, yang sedang memeriksa dokumen, mengangkat kepalanya setelah mendengar laporan sekretarisnya. Ia berkata dengan dingin, tidak mau bertemu, suruh dia pulang. Beberapa saat kemudian, sekretarisnya mengetuk pintu lagi. Ibu Direktur, Pak Direktur Baskara tidak mau pergi dari bawah dan duduk di sana. Katanya ia harus bertemu dengan Anda. Kirana mengerutkan kening. Panggil Satpam, usir dia. Sekretarisnya menjawab dengan canggung, di samping Pak Direktur ada banyak pengawal, jadi Satpam tidak berani mendekat. Ia menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan emosinya. Baiklah. Kalau mau menunggu, biarkan saja dia menunggu. Setelah selesai berbicara, ia kembali fokus pada dokumennya. Baskara menunggu sepanjang hari. Ia duduk di sofa lobi grup Jaya, melihat-lihat album foto di ponselnya. Album itu berisi foto-foto mereka berdua sejak kecil. Saat kecil, ia jauh lebih tinggi dari Kirana, sehingga Kirana tampak seperti kurcaci di sampingnya. Dalam foto, keduanya tertawa ceria. Lengannya pas melingkar di bahu Kirana, mereka tampak sangat serasi. Terus melihat-lihat, ada foto-foto pasangan yang mereka ambil saat pacaran. Akuarium, kebun binatang, Disneyland. Di setiap foto, senyum Kirana sangat cerah,
dan matanya memancarkan cinta yang dalam untuk Baskara. Terkadang ia terlihat usil, terkadang malu-malu, terkadang tertawa lebar. Baskara bahkan tidak menyadari betapa manisnya ia tersenyum saat melihat foto mereka berdua. Dan foto pernikahan mereka. Ia terus menyimpannya di cloud. Kirana mengenakan gaun pengantin putih bersih, menyandarkan kepalanya di bahunya, dan tersenyum bahagia. Mereka mengambil foto pernikahan dengan berbagai konsep, dari modern hingga hanbok tradisional, hingga cheongsam gaya Hong Kong. Di setiap foto, Kirana tampak sangat cantik. Melihat foto satu persatu, hingga halaman terakhir, barulah Baskara terkejut menyadari bahwa ia dan Kirana sudah sangat lama tidak berfoto bersama. Sejak pernikahan, foto bersama mereka semakin berkurang. Di depan matanya, terbayang kembali penampilan Kirana saat pertama kali dengan mata memerah bertanya mengapa. Sepertinya sejak saat itu, ia menjadi orang yang mudah menangis. Baskara teringat betapa acuhnya ia pada Kirana, saat ia tergila-gila pada Ayu. Ia berkata dengan dingin padanya, cinta tidak bisa dikompromikan, dan Ayu adalah cinta sejatiku. Ia dengan susah payah mengabaikan rasa pahit di hatinya, dan tanpa sadar memberikan alasan yang dibuat-buat karena tidak ingin menceraikan Kirana. Bagaimana perasaan Kirana saat itu? Ia menahan semua tindakannya dalam diam, dengan sabar menunggu kepulangannya. Tapi apa yang ia lakukan setelah itu? Ia membiarkan Ayu menghentikan proyek pembangkit listrik tenaga nuklir dengan grup Jaya, melindungi pembunuh Tuan dan Nyonya Larasati, bahkan membuat mereka tidak bisa menemukan jenazahnya. Ia memaksa korban yang tidak bersalah untuk meminta maaf kepada pelaku, dan bahkan mengacaukan pemakaman mereka. Ia membakar Kirana dengan abu dupa, dan tidak membiarkannya pulih di lingkungan bersuhu rendah. Jari-jari Baskara menancap dalam di telapak tangannya, penuh dengan penyesalan. Ia tidak bisa tidak mengingat betapa baiknya Kirana padanya. Ia adalah penasihat bijaksananya, tidak hanya meringankan kekhawatirannya dalam pekerjaan, tetapi juga merawatnya dengan cermat dalam kehidupan sehari-hari. Jika ia tidak bisa pulang tepat waktu karena sibuk bekerja, ia akan meringkuk di sofa menunggunya. Saat ia pergi dinas, ia akan mengemas semua barang bawaannya dengan sempurna. Tapi dia, alih-alih berterima kasih atas pengabdiannya, ia menganggap semuanya sebagai hal yang biasa. Ia menerima begitu saja, mengejar Ayu yang tidak berharga, dan secara pribadi merusak pernikahan mereka. Kirana yang sepenuh hati dan mata hanya tertuju padanya, telah ia bunuh sendiri. Penyesalan datang seperti gelombang, menimpa Baskara. Ia sangat menyadari bahwa ia telah kehilangan Kirana yang mencintainya seperti nyawanya sendiri, dengan tangannya sendiri. Kirana, yang tenggelam dalam pekerjaan, benar-benar lupa tentang Baskara. Suara perutnya yang keroncongan menyadarkannya, malam sudah larut, jam menunjukkan pukul 10. Di gedung perkantoran, hanya lampu di ruang direktur utama dan ruang sekretaris yang masih menyala. Ia membuka pintu ruang sekretaris dan berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf ya, aku lupa waktu karena bekerja. Jadi membuatmu lembur. Uang lembur hari ini akan kukalikan 2. Sekretarisnya tersenyum dan menjawab, "Terima kasih, Bu Direktur, kalau begitu saya permisi pulang dulu." Kirana mengangguk, pergi ke pantry untuk menyeduh secangkir mie instan, dan kembali ke meja kantornya untuk melanjutkan pekerjaan. Setelah selesai makan mie, jam sudah menunjukkan lewat tengah malam. Kirana meregangkan tubuh dan mulai bersiap-siap pulang. Begitu keluar dari lift perusahaan, ia ditarik ke samping oleh kekuatan yang kuat. Jantungnya mencelos karena ketakutan yang luar biasa, dan tubuhnya secara naluriah mulai melawan. Ia memukul-mukul lawannya dengan tas di tangannya. "Kirana." Suara yang familiar menghentikan gerakannya. Setelah menurunkan tasnya, di hadapannya berdiri Baskara. Matanya merah, ia tampak lelah, tetapi menatapnya dengan rakus. Ekspresi Kirana langsung menegang. Tatapannya yang santai seketika dipenuhi kewaspadaan. Ia dengan keras melepaskan tangan Baskara. Kekuatan itu bahkan membuatnya terhuyung. "Baskara, kau belum pergi?" Suaranya sedingin es yang bisa membekukan segalanya. Baskara merasa napasnya tercekat. Melihat ekspresi dinginnya, jantungnya terasa seperti diremas. Ia berkata dengan tulus, "Kirana,
Aku datang untuk meminta maaf padamu. Kirana menyilangkan lengannya dan berkata dengan tatapan menghina, Pak Direktur, apa nilainya aku sampai kau harus merendahkan diri untuk meminta maaf? Apapun alasanmu meminta maaf, jawabanku hanya satu, tidak mungkin. Kata-katanya seperti pisau es yang menusuk jantung Baskara. Ia berkata dengan sungguh-sungguh, Kirana, aku tahu, aku telah melakukan banyak kesalahan di masa lalu dan menyakitimu. Aku pantas mati. Kau boleh membenciku. Tapi aku mohon beri aku satu kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Kirana tersenyum sinis dan mengangkat alisnya. Baskara, kau lucu sekali. Saat aku memohon padamu untuk menyelamatkan grup Jaya, untuk menyelamatkan orang tuaku, apa kau memberiku kesempatan? Wajah Baskara seketika memucat. Orang tuaku meninggal di tangan Ayu, dan grup Jaya berada dalam krisis. Apa yang kau lakukan? Mata Kirana dipenuhi kebencian. Ia menggertakkan giginya dan berkata, kau tidak hanya melindungi pembunuhnya, tetapi juga memaksaku untuk meminta maaf kepada seluruh dunia dan membelanya. Bahkan di pemakaman orang tuaku, kau menghancurkan segalanya. Ia semakin bersemangat, dadanya naik turun dengan hebat. Tiba-tiba, ia menyingsingkan lengan bajunya, menunjukkan lengannya yang penuh bekas luka bakar. Kau tidak lupakan apa yang kau lakukan padaku? Kau membakar seluruh tubuhku dengan abu dupa panas, tidak membiarkanku dirawat di lingkungan yang baik, dan meninggalkan bekas luka mengerikan ini. Mata Baskara berkaca-kaca. Penyesalan dan penderitaan menyelimutinya. Kirana, maafkan aku. Sungguh, maafkan aku. Maaf? Hahaha. Kirana tertawa terbahak-bahak, lalu menunjuk ke dadanya. Dengan satu kata maaf, apakah tulang rusukku yang patah karena dipukul beruang hitam akan sembuh kembali? Dengan satu kata maaf, apakah bekas luka di kulitku akan hilang? Dengan satu kata maaf, apakah orang tuaku akan hidup kembali? Ia mendekati Baskara selangkah demi selangkah dan berkata dengan jelas, Baskara, tidak ada yang semudah itu di dunia ini. Dengan satu kata maaf, kau pikir bisa menghapus semua kesalahanmu? Sejak kapan kau menjadi begitu naif? Baskara membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Semua yang dikatakan Kirana adalah kebenaran yang tidak bisa dihapus, dan kebenaran itu terlalu kejam untuk ia tanggung, bibirnya bergerak. Setelah beberapa saat, ia baru bisa mengeluarkan beberapa kata. Kirana, jika kau mau memaafkanku, aku akan melakukan apa saja. Kirana menatap wajah Baskara yang pucat dengan tatapan penuh jijik. Baskara, aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Di antara kita, yang tersisa hanyalah pertarungan hidup dan mati. Kata-katanya yang tegas membuat jantungnya terasa hampa, seolah angin dingin menembusnya. Mata Baskara seketika memerah. Ia mencengkeram erat tangan Kirana. Suhu telapak tangannya panas. Kirana, jangan bicara begitu. Kita pernah saling mencintai, tidak mungkin kau bisa berhenti mencintaiku begitu cepat. Suaranya serak, tatapannya yang bergetar tampak terluka seperti anak anjing yang ditinggalkan. Aku benar-benar salah. Aku akan melakukan apa saja untuk menebus kesalahanku. Kirana, sekarang aku sadar. Orang yang paling aku cintai selalu kau, bahkan narapidana yang keluar dari penjara pun punya kesempatan untuk memulai kembali. Kenapa kau tidak memberiku kesempatan? Biarkan aku membuktikannya padamu. Kirana terpojok ke dinding oleh Baskara, tidak bisa bergerak. Ia mengerutkan kening dan memalingkan wajahnya untuk menghindari napas panasnya. Matanya menyimpan rasa jijik yang dalam. Baskara, hentikan. Jika cinta yang kau bicarakan terus menyakitiku, aku tidak sanggup menanggung cinta seperti itu. Cengkeraman Baskara semakin kuat. Kekuatannya seolah hendak meremukkan tangannya. Kirana, aku akan berubah. Aku akan mengubah semua yang tidak kau sukai demi kau. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Ia mengeluarkan cincin kawin yang pernah ia lepaskan dengan paksa dari sakunya dan menyodorkannya di hadapannya. Suaranya rendah seperti debu. Cincin ini selalu kubawa. Kirana, hatiku lebih jujur daripada pikiranku. Aku hanya tidak mau mengakuinya. Di hatiku, selalu ada kau. Hanya karena kita terlalu lama bersama, aku terlalu terbiasa denganmu.
sehingga aku tidak bisa mendengar suara hatiku. Mungkin kau juga sama. Kebencian telah menutupi matamu, menguasai emosimu, sehingga kau tidak bisa mendengar suara hatimu. Kau masih mencintaiku, kan? Perasaan selama bertahun-tahun itu tidak mungkin bisa dilepaskan begitu saja. Ia menatap matanya lekat-lekat, mencoba mencari secercah keraguan, sisa-sisa cinta. Baskara. Kirana menghela napas. Suaranya tenang dan kejam. Biar ku jelaskan. Aku tidak lagi mencintaimu. Bukan hanya tidak mencintai, sekarang melihatmu saja aku hanya merasakan kebencian yang mendalam. Aku ingin kau segera lenyap. Dua kalimat itu membuat Baskara benar-benar membeku. Ia merasa tidak bisa bernapas, wajahnya memerah dan berkerut mengerikan. Tidak mungkin. Suaranya serak, ia memukul dinding dengan tangan kanannya, menghalangi jalan Kirana untuk pergi. Bagaimana kau bisa tidak mencintaiku? Jika kau tidak mencintaiku, bagaimana kau bisa rela menungguku begitu lama? Kau tahu aku tergila-gila pada Ayu, tapi kau tidak mau meninggalkanku. Tatapan Kirana setenang air. Karena saat itu aku terlalu bodoh. Cukup bodoh untuk percaya bahwa jika aku terus menunggu, suatu saat kau akan kembali. Tapi Baskara, hati seseorang yang sudah berubah tidak akan kembali hanya dengan ditunggu. Baskara tidak percaya, menggertakkan giginya, dan bertanya dengan tajam, bukankah aku sekarang sudah kembali padamu, meskipun sedikit terlambat, tidak bisakah kau menoleh ke belakang? Kirana menatap wajah yang berkerut di depannya. Tiba-tiba ia menyadari bahwa ia telah benar-benar melupakan perasaan berdebar-debar yang pernah ia rasakan untuknya di masa mudanya. Senyum sinis tersungging di bibirnya. Baskara, semuanya sudah terlambat. Aku sudah menyesal. Menyesal telah mengenalmu, menyesal telah mencintaimu. Jika ada kesempatan untuk memulai kembali, aku lebih suka kita tidak pernah bertemu. Cintamu terlalu murah. Seperti sampah. Saat dipungut kau anggap seperti harta karun, tapi saat tidak dibutuhkan, kau ingin segera membuangnya. Kenapa dengan hati yang begitu murah dan kotor, kau ingin mendapatkanku kembali? Apa kau tidak tahu betapa menjijikannya itu bagiku? Kedinginan dalam kata-kata Kirana mengejutkan Baskara. Urusanmu mengejar Ayu sudah diketahui seluruh Jakarta. Aku, seperti badut bodoh, dengan bodohnya menunggu belas kasihan emosionalmu. Kau baik padaku saat kau ingat, tapi jika menyangkut Ayu, pilihanmu selalu dia. Ia menatap lurus ke matanya dan berkata dengan jelas, Baskara, kau tidak pantas menerima cintaku. Kepala Baskara terasa seperti dihantam keras, ia menatapnya dengan bingung. Emosi aneh yang tidak bisa ia pahami bergejolak di matanya. Jakunnya bergerak sekali, suaranya sangat serak. Awalnya, aku hanya penasaran pada Ayu. Kupikir dia menarik. Tapi entah kapan, aku merasa tersentuh. Dia begitu berusaha untuk menunjukkan kekuatannya, dan aku ingin membantunya. Belakangan aku baru tahu, dia hanya tampak hebat di luarnya, semuanya hanya pertunjukan untuk menarik perhatian orang. Kirana mendengarkan kata-kata Baskara dalam diam, lalu bertanya balik, lalu, hening lama di udara. Akhirnya, terdengar suaranya yang pelan. Maafkan aku. Sungguh, maafkan aku. Cahaya bulan yang menyelinap melalui celah jendela menyinari wajahnya yang tenang. Rasa kehilangan yang terlambat menyelimuti seluruh tubuhnya. Baskara, karena ingin menebus sesuatu, mendekatinya dan menyelipkan satu kakinya di antara kedua kakinya. Tanpa mempedulikan perlawanannya, ia memeluknya erat-erat. Bahkan, ia menyembunyikan wajahnya di lehernya, menjilat kulitnya dengan rakus. Kirana, maafkan aku. Aku salah. Lupakan semua yang lalu. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan mencintai dan menjagamu seumur hidup. Enyah, pergi. Kirana mati-matian melawan, tetapi karena perbedaan kekuatan, ia tidak bisa melepaskan diri. Tepat pada saat itu, Damar berlari masuk dari luar pintu. Ia memisahkan Baskara darinya dan tanpa ragu meninju wajahnya. Bajingan. Jauhi Kirana. Baskara terhuyung karena serangan mendadak itu dan menabrak dinding. Darah langsung mengalir di sudut bibirnya. Ia mengangkat tangannya untuk menyeka darah dan hendak membalas dengan tatapan membunuh, tetapi Damar menghindar, dan tinjunya hanya mengenai udara kosong.
Ekspresi Baskara berubah menjadi mengerikan. Ia tersenyum sinis. Damar, kau siapa? Kau tidak punya hak untuk ikut campur urusan aku dan Kirana. Ekspresi Damar sedingin es yang bisa membekukan orang. Baskara, kau yang siapa? Kau hanya mantan suami. Terus-menerus menempel, apa kau tidak pikir itu tidak pantas untuk posisimu? Baskara sangat marah, pupil matanya membesar, ia mengepalkan tangannya dan mendekat lagi. Mati kau. Damar menahan tinjunya dengan satu tangan dan dengan cepat membalas dengan tangan yang lain, keduanya langsung terlibat perkelahian. Hentikan. Kalian berdua, hentikan. Tidak peduli seberapa keras, Kirana berteriak, keduanya tidak mengindahkannya. Ia melihat sekeliling, dan matanya berbinar saat melihat tongkat bisbol di meja resepsionis. Ia mengambil tongkat itu dan memukul keras ke arah belakang kepala Baskara. Detik berikutnya, Baskara berbalik. Ia menatapnya dengan tidak percaya. Tatapannya perlahan menjadi kabur. Pak Damar, Anda tidak apa-apa. Kirana segera mendekati Damar dan dengan cemas memeriksa lukanya. Sebelum kesadarannya benar-benar hilang, hal terakhir yang masuk ke dalam pandangan Baskara adalah pemandangan Kirana dengan hati-hati membersihkan sudut bibir pria lain. Rasa sakit dan putus asa yang perlahan merembes dari lubuk hatinya melilitnya seperti tanaman rambat. Akhirnya, pada saat ini, ia dengan jelas menyadari bahwa Kirana benar-benar tidak lagi mencintainya. Kasus Ayu Lestari berjalan dengan cepat. Polda Metro Jaya, mempertimbangkan penyebaran opini publik yang cepat, segera mengeluarkan pernyataan resmi setelah ia ditetapkan sebagai tersangka. Pernyataan itu menyebutkan bahwa Ayu ditahan atas tuduhan pembunuhan berencana dan pelanggaran administratif seperti penodaan jenazah dan mengganggu ketertiban umum secara berkelompok juga akan digabungkan. Dengan ditetapkannya nada kasus oleh polisi, tampaknya Ayu sulit untuk menghindari hukuman penjara. Baskara, yang terbaring di ranjang rumah sakit, tertegun sejenak saat menerima teleponnya. Mas Bas, kau kan paling mencintaiku, cepat lakukan sesuatu, aku tidak mau masuk penjara, keluarkan aku dengan jaminan, atau setidaknya dengan alasan sakit. Di seberang telepon, Ayu berteriak histeris. Ia merasakan kejengkelan yang tidak bisa dijelaskan dan tanpa ragu mematikan telepon. Tetapi Ayu tidak menyerah dan terus menelepon. Baskara dengan wajah datar memblokir nomornya dan menelepon sekretarisnya. Carikan pengacara untuk Ayu. Pastikan dia membusuk di penjara setidaknya 20 tahun. Hubungi juga pihak rutan. Suruh mereka merawatnya secara khusus. Jangan biarkan dia hidup terlalu nyaman, mengerti? Setelah mematikan telepon, Baskara menyalakan berita. Tajuk utamanya adalah foto Kirana dan Damar yang sedang meninjau bersama proyek pembangkit listrik tenaga nuklir. Jantungnya tiba-tiba terasa seperti diremas. Setelah pingsan karena dipukulnya malam itu, ia sadar di rumah sakit. Kirana telah menghubungi sekretarisnya untuk membawanya pergi. Selama 3 hari ini, ia tidak pernah muncul sekalipun. Harapan di hatinya telah benar-benar padam. Karena kasus Ayu, grup Nusantara kembali terguncang. Begitu keluar dari rumah sakit, Baskara sibuk menangani urusan grup, hanya tidur 2 atau 3 jam sehari, dan dengan cepat menjadi kurus. Suatu hari, saat ia sedang menunduk bekerja, sekretarisnya tergesa-gesa membuka pintu dan masuk. Pak Direktur, gawat. Mitra dari Amerika bersikeras akan mengakhiri kontrak. Ia mengangkat kepalanya. Bagaimana bisa? Bukankah kita sudah sepakat untuk menstabilkan mereka sampai kita menemukan organisasi lingkungan lain untuk bekerja sama? Sekretarisnya tersenyum pahit. Pak Direktur, mereka mengatakan telah memutuskan untuk bekerja sama dengan Grup Jaya dan Grup Adiwijaya. Pena Baskara berhenti. Tinta menyebar di atas kertas. Grup Jaya dan Grup Adiwijaya telah mencapai kemajuan signifikan dalam proyek pembangkit listrik tenaga nuklir, dan pihak mitra Amerika menunjukkan minat besar dan telah menandatangani kontrak. Kami, karena tidak memiliki dukungan teknologi inti dan data dari Grup Jaya, kemajuan proyek kami lambat, dan pihak mitra merasa tidak puas. Baskara memijat pelipisnya, suaranya menjadi rendah. Baiklah, kau boleh keluar. Begitu sekretarisnya keluar, punggungnya yang tegap merosot.
Kirana telah benar-benar berubah dari gadis kecil dalam ingatannya. Ia tidak hanya mengelola grup Jaya dengan cemerlang, tetapi juga dengan bijak memilih grup Adiwijaya. Di bawah aliansi yang kuat antara dua kekuatan, grup Nusantara terus terdesak. Baskara mengangkat foto lamanya bersama Kirana di atas meja, dan dengan lembut mengelus wajahnya dengan jarinya. Matanya dipenuhi penyesalan dan penderitaan. Dialah yang buta dan kehilangan wanita paling berharganya. Ia menatap Kirana yang tersenyum dalam foto, jantungnya sakit seperti diremas. Ruang rapat grup Jaya. Kirana menatap dengan tegang saat pihak lain menandatangani kontrak. Rasanya seperti batu besar di hatinya akhirnya terangkat. Senyum cerah secara otomatis merekah di wajahnya. Setelah selesai menandatangani, pihak lain menyerahkan kontrak. Pria asing berambut pirang itu berkata dengan bahasa Indonesia yang terbata-bata, "Ibu Kirana, Pak Damar, saya menantikan kerja sama kita ke depannya." Kirana menjabat tangannya dan membalas dengan senyum cerah, "Kami juga menantikannya." Setelah mengantar mitra dari Amerika, ia tidak bisa lagi menahan emosinya yang meluap-luap dan memeluk erat Damar yang ada di sebelahnya. "Kita berhasil. Kita akhirnya berhasil." Damar tersenyum menatapnya, lalu dengan ringan menepuk punggungnya. "Ya, kau yang berhasil." Kirana, yang diliputi kegembiraan, beberapa saat kemudian dengan canggung melepaskannya. Ekspresinya masih sama, suaranya lembut. Berkat proposal dan data dari grup Jaya, negosiasi kali ini berjalan begitu lancar. Ia melambaikan tangannya, sedikit malu-malu, dan berkata, "Tanpa dukungan dana dari grup Adiwijaya, proyek ini bahkan tidak akan bisa berjalan. Andai saja orang tuaku bisa melihat ini." Suaranya penuh penyesalan, bahkan sampai serak. Rasa kasihan melintas di mata Damar. Ia dengan lembut menghiburnya, "Kirana, Tuan dan Nyonya Larasati pasti sedang tersenyum bahagia di surga." Ia mengangguk dengan kuat, tetapi air matanya mengalir tak terbendung. Ia menahan keinginan untuk menyeka air matanya. Dengan kehilangan mitra dari Amerika ini, grup Nusantara akan mengalami pukulan besar. Sebelum kata-kata Damar selesai, sebuah pelukan hangat menghampirinya. Kirana secara tak terduga kembali memeluknya erat-erat. "Damar, terima kasih." Ia berhenti sejenak, lalu perlahan mengangkat tangannya dan memeluk bahunya. Kirana merasakan topangan di punggungnya, menyandarkan kepalanya dalam-dalam di bahunya, dan menangis dalam diam. Pelukan itu berlangsung cukup lama. Ketika emosinya sedikit tenang, ia sedikit bergerak, dan Damar dengan alami melepaskannya. Detik berikutnya, tangannya menggenggam erat tangannya. Keterkejutan melintas di mata Kirana. Tangan yang kuat itu menggenggam tangannya seolah-olah itu adalah harta karun. Sentuhan hangat itu sama sekali tidak terasa tidak menyenangkan. "Kirana," kata Damar, tiba-tiba mengeratkan genggamannya. Jari-jarinya yang panjang dan ramping menggenggam kedua tangannya dengan erat. "Damar." Ia tiba-tiba menjadi gagap. Ia sedikit mengerahkan tenaga untuk mencoba melepaskan tangannya. Ia berkata dengan sikap yang sangat serius, "Kirana, aku tidak ingin lagi hanya menjadi teman. Aku ingin berada di sisimu secara terang-terangan." Hati Kirana bergetar. "Apa maksudmu?" Damar membawa tangan mereka ke dadanya. Di bawah telapak tangannya, detak jantungnya terasa jelas. Detak jantung yang panas itu membuatnya seolah tidak bisa bernapas. "Kirana, apa kau mengerti hatiku?" Kirana terpaksa menatap matanya. Tatapan itu seperti mata air yang dalam dan lembut, perlahan mengalir ke dalam hatinya, menenangkan semua kecemasan dan kegelisahannya. "Aku menyukaimu, Kirana." Kata-katanya yang khusyuk seperti doa kepada Tuhan. "Kau mungkin tidak tahu, sudah sangat lama aku mendengar namamu." Saat itu, kesanku padamu hanyalah mawar kecil yang dirawat dengan penuh kasih sayang oleh Baskara. Kemudian, saat kau bercerai, dan tiba-tiba datang mencariku untuk menawarkan kerjasama, awalnya aku merasa lucu. Kukira bunga di rumah kaca tidak tahu diri. Ia tertawa ringan, lalu melanjutkan. "Tapi belakangan ini, saat aku bersamamu, aku tertarik pada kekuatan dan kehangatanmu. Entah sejak kapan, pandanganku tidak pernah lepas darimu. Saat itu, aku belum menyadari perasaanku. Baru setelah Baskara muncul, aku yakin dengan hatiku.
Melihatnya menyakitimu, aku sampai ingin membunuhnya, ternyata itu adalah cinta. Damar menatapnya dengan tatapan penuh keyakinan. Aku tidak ingin menjadi teman, aku ingin menjadi pacarmu, Kirana, aku menyukaimu. Sangat. Berkatmu, aku belajar merasakan khawatir dan peduli pada seseorang, dan membuatku ingin menetap. Ingin menghabiskan sisa hidupku bersama satu orang. Dengan adanya dirimu, semua hal lain menjadi tidak penting. Jadi, maukah kau berkencan denganku dengan tujuan menikah? Kirana menggigit bibirnya, ragu-ragu sejenak, lalu perlahan membuka mulut. Damar, aku tidak tahu. Kekecewaan melintas di wajah Damar, tetapi ia segera tersenyum dan melepaskan tangannya. Tidak apa-apa. Aku akan memberimu waktu. Saat Damar melepaskan tangannya, Kirana merasakan kehilangan yang tidak bisa dijelaskan. Dorongan dari dalam hatinya mendorongnya. Damar, aku saat ini hanya ingin mencurahkan seluruh hatiku untuk menyelesaikan proyek ini, dan aku baru saja keluar dari hubungan yang menyakitkan, jadi aku benar-benar tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Aku mengerti, jawab Damar dengan lembut. Aku akan mendukungmu. Setelah kejadian itu, Baskara menyadari bahwa Kirana benar-benar tidak lagi membutuhkannya. Gadis yang bisa ia lihat hanya dengan menoleh, kini sudah tidak ada lagi. Ia hanya fokus pada pekerjaan, dan akhirnya pingsan karena kelelahan. Selama kesadarannya yang samar, masa lalu mereka terus berputar di kepalanya. Momen manis, momen bertengkar. Semuanya akhirnya berhenti pada tatapan dingin Kirana. Setelah sadar, Baskara seolah menjadi orang lain. Ia tidak lagi muncul di hadapan Kirana, hanya diam-diam mengamati kehidupannya sehari-hari. Ia melihatnya berhasil menandatangani kontrak, menjadi pemilik sejati Grup Jaya, dan semakin dekat dengan Damar. Jantungnya sakit seperti digerogoti ribuan semut. Apakah seperti ini perasaan Kirana saat melihatnya bersama Ayu dulu? Kehidupan Kirana penuh dan teratur. Beberapa tahun berlalu dalam sekejap mata. Grup Jaya perlahan memasuki jalur yang aman dan berkembang dari hari ke hari. Damar, seperti yang dijanjikan, memberinya banyak bantuan. Mereka menjaga jarak sebagai teman, tetapi seiring berjalannya waktu, beberapa hal diam-diam berubah. Mereka makan bersama, percakapan mereka meluas dari pekerjaan hingga hal-hal sepele dalam kehidupan. Saat ia menghadapi kesulitan, ia selalu memberikan nasihat yang tepat. Ada pemahaman diam-diam di antara mereka. Hubungan yang aman dan nyaman ini, seperti aliran air hangat, perlahan meresap ke dalam pintu hatinya yang pernah tertutup rapat. Pada ulang tahun Kirana yang ke-30, Damar muncul di hadapannya dengan seikat bunga. Tatapannya lembut dan serius. Kirana. Ia merasakan sesuatu di dalam hatinya. Ia tidak lagi menolak, menatapnya dengan tenang. Ia berdiri membelakangi matahari. Alisnya menyimpan cinta yang dalam. Kau bilang ingin menyelesaikan proyek itu. Sekarang kau sudah berhasil. Aku ingin bertanya sekali lagi. Maukah kau menjadi pacarku? Kirana menatapnya. Ia bisa melihat dengan jelas ketegangan, kerinduan, dan kehati-hatian di matanya. Ia sedikit mengangkat sudut bibirnya, tersenyum cerah, dan mengangguk dengan kuat. Ya. Cahaya kegembiraan langsung terpancar dari mata Damar. Ia mendekat, memberikan buket bunga, dan menggandeng lengannya. Ayo pergi, pacarku. Suaranya riang. Semua ini diam-diam disaksikan oleh Baskara. Ia tidak berlari untuk menghancurkan semua ini. Perasaan yang meluap di dadanya merenggut seluruh kekuatannya. Ia memuntahkan seteguk darah dan pingsan lagi. Ketika ia membuka matanya lagi, dokter pribadinya menatapnya dengan tatapan penuh simpati. Pak Direktur, Anda menderita kanker hati stadium akhir. Ia menerima kenyataan ini dengan tenang. Berita pengunduran diri Baskara dari jabatan Presiden Direktur Grup Nusantara diketahui Kirana melalui berita. Setelah itu, ia seolah lenyap di telan bumi, tidak ada kabar lagi darinya. Tapi semua ini sudah tidak ada hubungannya lagi dengan Kirana. Ia bergandengan tangan dengan Damar, bersama-sama menuju masa depan yang lebih baik.